Ntar kalau Raden. ngobrol nggak bisa selesai. Silakan bro. Iya. Ya, ya, baik, terima kasih. Kita mulai sekarang ya. Siap, siap. Ya ya Ya, silakan. Silakan Pak. baik Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semoga warahmatullahi wabarakatuh. sehat dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Erinova Sisworo sebagai moderator untuk acara kuliah tamu ini. Pada hari Senin ini, 16 Maret 2026, kita akan mengadakan kuliah tamu yang bertema Nano Lubricant Green Automotive Solution. Pemateri kita pada kesempatan ini ya yang sangat kami hormati yaitu Profesor Anwar Ilmar Ramadan. Beliau adalah dosen dan peneliti Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau ini peraih anugerah Dikti Saintek 2025 atau ilmuwan muda terbaik tingkat LL Dikti wilayah 3. Selanjutnya saya akan mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dari Bapak Profesor Anwar Ilmar pada hari ini untuk memberikan materi yang sangat berguna ini, dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas Haloleo dan juga para dosen Teknik Mesin Universitas Haloleo yang hadir pada kesempatan ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang juga turut hadir mendengarkan kuliah umum ini, dan juga bagi mahasiswa Teknik Mesin Universitas Halu Oleo. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada kuliah umum ini. Pertama, kita akan awali dengan pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung. Selanjutnya, acara kedua ada sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas Halu Oleo. Kami beri waktu selama 10 menit, yaitu akan dibawakan oleh Profesor Lukas Kano Mangala. Selanjutnya ada sambutan dari Kaprodi D3 Teknik Mesin Universitas Halu Oleo yang akan dibawakan oleh Bapak Allah Hasanuddin MT. Beliau saat ini sedang S3 di Teknik Mesin UGM. Selanjutnya akan setelah sambutan dari Pak Kaprodi akan dilanjutkan dengan pemaparan profil narasumber ya, dan juga akan dilanjutkan oleh pemaparan materi dari Bapak Profesor Anwar Ilmar, dan akan kita lanjutkan lagi kemudian dengan diskusi dan tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, bersama ini saya mempersilahkan kepada Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas Halu Oleo, yaitu Profesor Lukas Kanumangala, untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih, silakan Pak Prof. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Fakultas Teknik Universitas Haloleo, ya, yang saya hormati eh, Bapak Sekretaris Jurusan, rekan-rekan dosen di Teknik Mesin Universitas Haloleo, dan juga mungkin ada rekan-rekan dari dosen Universitas Muhammadiyah yang bergabung. Juga yang kami kasihi adik-adik kami atau anak-anak kami mahasiswa dari Universitas Haloleo, dan juga mungkin ada mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selamat bergabung dalam kuliah umum kita pada siang hari ini. Dan yang sangat kami hormati pemateri kita, Bapak Profesor Anwar Ilmar Ramadan. Selamat datang, Prof, di Ya link Zoom pada saat ya ini untuk Pak. memberikan kuliah tamu bagi kami. Iya, iya.
eh, hari ini tentu merupakan suatu momen yang sangat istimewa bagi kami jurusan Teknik Mesin, bahwa melalui komunikasi dengan dosen salah satu staf kami, Bapak Aditya Rahman PhD, yang saat ini masih berada di Australia. Beliau telah membuka jalan untuk kita bisa mengikuti kuliah umum pada hari ini melalui beliaulah uh, menghubungkan kita dengan Prof. Anwar untuk bisa melaksanakan kuliah umum pada hari ini. Dan kami sebagai pimpinan atau ketua jurusan di Teknik Mesin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Adit yang telah menginisiasi dan bahkan ya mengarrange semua hal ini sehingga bisa terjadi hari ini. Ya, temanya kuliah umum kita hari ini sangat menarik ya, tentang nanolubrikan, Green Automotive Solution. Jadi di era teknologi 4.0 ini, teknologi lubrikan ini atau ya lubrikan ini sangat banyak aplikasinya di dunia teknologi otomotif, bahkan di dunia-dunia manufaktur lainnya begitu. Ya, sehingga ini sangat besar manfaatnya bagi kami di Teknik Mesin Universitas Salawaleo, khususnya bagi ya mahasiswa kami ya eh, yang mungkin nantinya akan melanjutkan S2 ataupun S3 sehingga bisa memahami secara baik tentang sistem pelumasan. Ya, khususnya ada penambahan unsur nanopartikel yang membuat lubrikan atau pelumas ini makin makin bagus kinerjanya. Ya, kalau di dalam teknik otomotif tentu ketika pelumasan mesin menjadi lebih baik, maka performa mesin juga atau efisiensi mesin akan menjadi meningkat juga, dan bahkan sampai kepada uh, emisi yang dihasilkan juga akan tentunya akan berkurang. Ya, sehingga uh, apa tema atau kuliah umum kita pada hari ini sangat besar manfaatnya bagi kita semua. Ya, kami sebagai pimpinan Universitas Salawaleo di jurusan mesin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Anwar yang bersedia membagi ilmunya bagi kita semua di dalam ruang Zoom ini. Kiranya ya dalam bulan suci Ramadan ini ilmu yang dibagikan bisa bermanfaat begitu bagi banyak orang. Ya, dan juga bagi anak-anak kami mahasiswa, ya mari ikuti kuliah ini dengan baik dan dapatkan ilmunya sehingga ya tentu sangat bermanfaat untuk kita semua dan khususnya di Universitas Salawaleo. Kami juga secara khusus menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dosen teknik mesin yang boleh bergabung di ruang Zoom saat ini. Ya, tentu melalui kolaborasi ini, ya kita tentu mengharapkan ke depan ada bisa kerjasama dengan Prof. Anwar di Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk kita bisa riset bersama dalam banyak hal ya, bukan cuma di bidang nanolubrikan, tapi ya tadi Prof. Anwar sudah sampaikan ternyata kajian penelitiannya cukup luas begitu. Ya, dan karena itu kepada teman-teman dosen di Teknik Mesin, mari kita mengikuti kuliah umum ini dengan aktif sehingga bisa memberi atau bisa berdampak bagi kita semua. Ya, mungkin demikian yang saya dapat sampaikan dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan bagi kita semua. Demikian saya sampaikan, ya selamat mengikuti
kuliah umum. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Prof. Lukas, Ketua Jurusan Teknik Mesin. Selanjutnya kami persilahkan eh, untuk memberikan sambutan, yaitu Ketua Program Studi D3 Teknik Mesin Universitas Haroleo, yaitu Bapak Lah Hasanuddin MT. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Eh, yang kami hormati pimpinan Fakultas Teknik, Dekan dan Wakil Dekan. Yang kami hormati Ketua Jurusan Teknik Mesin. Yang kami hormati panelis Pak Prof. Anwar yang saat ini bersama-sama kita semuanya. Yang kami hormati Pak Sekjur yang saat ini menjadi moderator, yang teristimewa juga kami hormati Pak Aditya. Beliau ini selalu bersama kita untuk kemudian memberikan memfasilitasi kuliah tamu kita di setiap kesempatan. Yang kami hormati para dosen dan staf teknik mesin, yang sangat kami istimewakan mahasiswa yang ada di UMJ, kemudian mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Haluleo. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan. Salam sejahtera kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau sehingga kita bisa beliaulah yang merubah zaman dari zaman jahiliyah ke zaman 5.0. Pada kesempatan siang hari ini kami merasa bersyukur bahwa ada kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Beliau ahli di bidangnya, terutama di bidang kemajuan teknologi nano, ya, bidang otomotif. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Prof. Lukas sebagai ketua jurusan, tentunya bahwa yang perlu diambil pembelajaran dalam hal teknologi nano adalah mengenai efisiensi bahan bakar, dan juga nanomaterial itu seperti karbon nanotube dan graphene juga digunakan untuk membuat komponen mobil yang lebih kuat dan ringan sehingga bisa meningkatkan efisiensi bahan bakarnya. Nah, begitu pula pelumasnya juga tadi sudah diuraikan oleh Pak Prof. Lukas, ya. Kemudian juga di teknologi nano ini saya kira juga bisa meningkatkan, kalau misalnya di mobil yang saat ini yang lebih tren di mobil-mobil yang menggunakan apa namanya uh, baterai, ya, itu juga teknologi nano juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi baterai mobil, ya, sehingga meningkatkan jarak tempuh, ya, dan juga mengurangi waktu pengisian. Nah, ini saya kira teknologi-teknologi yang saat ini yang sangat fundamental, terutama nano, untuk dikembangkan, itu sangat potensial sekali untuk kemudian bisa meningkatkan uh, efisiensi kendaraan kita di masa yang akan datang. Kemudian juga saya kira juga ada lapisan anti korosi, ya. Nah, nano coating juga ini digunakan untuk melindungi permukaan mobil dari korosi dan juga kerusakan. Uh, Memang di masa depan, ya, bahkan di masa depan kita mendesain yang sifatnya sudah yang begitu, ya, teknologinya lebih kuat dan lebih luas lagi, ya, sehingga kemudian mahasiswa kita baik dari UMJ maupun dari Fakultas Teknik ini sangat penting untuk kemudian kita bisa mempelajari dan juga didengarkan, ya, oleh Pak Prof. Anwar yang sangat ahli di bidang ini. Ya, kami sangat mengharapkan terutama bagi mahasiswa, karena di D3 mesin itu juga baik D3 maupun D1, ya, eh, memang masalah teknologi otomotif, kebetulan konsentrasi kami adalah otomotif dan manufaktur, sangat penting sekali untuk kemudian bisa diberikan kepada mahasiswa sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak sekali Pak
Pak Aditya ini ya sekali lagi terus mendatangkan materi-materi yang luar biasa. Ini untuk kesekian kalinya ya. Dan untuk tahun 2026 mungkin ini awal, tapi di 2023, 2024, 2025 beliau sangat konsisten untuk memberikan kepada kita suguhan dari ahli-ahli untuk kemudian memberikan kontribusi kepada teknik mesin. Ya, kami sangat bersyukur sekali kepada Pak Aditya dalam fasilitas ini. Kemudian Pak Prof Anwar, saya kira ini luar biasa beliau ya dengan memberikan waktu dan juga ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mendapatkan ilmu dari beliau ya terutama di bidang teknologi nano. Saya kira dari kami terima kasih atas kesempatan ini dan kami ucapkan terima kasih banyak dan kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutan yang disampaikan oleh Ketua Program Studi Devisa Teknik Mesin, Pak Lah Hasanuddin MT. Selanjutnya pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan paparan sedikit mengenai profil dari pembicara kita, yaitu Pak Profesor Anwar Ilmar Ramadan. Beliau adalah guru besar teknik mesin dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Profesor Anwar menyelesaikan pendidikan doktornya di University Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah dengan fokus penelitian pada karakterisasi dan performa perpindahan panas nanofluida. Bidang kepakaran beliau meliputi perpindahan kalor, termodinamika, energi terbarukan, serta pengembangan nanofluida dan nanolubrikan untuk aplikasi sistem termal dan otomotif. Hingga saat ini, beliau telah menghasilkan puluhan publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, serta berbagai macam hak kekayaan intelektual di bidang teknologi termal dan energi. Atas kontribusi ilmiahnya, beliau juga memperoleh anugerah Dikti Saintek 2025 sebagai ilmuwan muda terbaik di bidang STEM tingkat LL Dikti wilayah 3. Nah, pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan kuliah tamu dengan tema Nanolubrikan Green Automotive Solution. Nah, untuk menghemat waktu, pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada Yang Mulia Bapak Profesor Anwar Ilmar untuk menyampaikan paparan kuliahnya. Nah, silahkan Pak Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sekjur. Ya. Jadi saya sebut Pak Sekjur, Pak Moderator. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Izin share dulu ya, izin share screen ya, boleh ya? Bismillah. Silahkan Prof. Oke, izin share screen. Oke, terlihat ya? Terlihat? Iya, terlihat. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, para pejabat pimpinan Fakultas Teknik di Universitas Haloleo atau yang mewakili. Yang terhormat, Profesor Lukas, ya, selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas Haloleo. Dan yang terhormat, Bapak Sekjur, selaku dan juga moderator, Bapak Raden Rinova, PhD. Yang terhormat, Bapak Kaprodi D3, Teknik Mesin, Bapak La Hasanuddin, ya, MT, dan doktor kandidat, ya, yang saat ini sedang menempuh PhD atau doktor di Universitas Gadjah Mada. Lalu yang terhormat juga ini sohib saya, ya, kolega saya, udah lama sebetulnya, yaitu Bapak Aditya Rahman PhD, yang saat ini masih di Australia, Pak ya. Sekarang di Australia atau masih di New Zealand ya? Ya, masih di belahan sana lah, gitu ya. Dan yang kami cintai, kami banggakan juga ada para kolega kami. Para kolega kami ada di TPLN ya,
Mohon maaf nih, ada ada gangguan ya dari anak-anak. Oke. Dan juga yang kami cintai para mahasiswa dan juga ada para dosen dari Teknik Mesin Universitas Haloleo dan juga para kolega kami dan juga mahasiswa kami Universitas Muhammadiyah Jakarta dan ITPLN. Izinkan saya untuk menyampaikan ini topik yang sebetulnya bagi orang mungkin terlalu tinggi gitu ya, Bapak Ibu dan para mahasiswa sekalian, adikku sekalian. Tapi ini sesungguhnya mau nggak mau kita harus terlibat gitu ya, terlibat untuk pengembangan, develop, mau baik itu fundamental maupun adalah secara aplikatif ya. Karena sudah banyak di belahan manapun ya, dari India ya, dari Europe ya, dari Malaysia, dari Australia, dari Timur Tengah ya, bahkan juga dari Brasilia ya, sudah mulai banyak mengembangkan perihal nano. Yang tadi saya sampaikan dari Prof. Lukas, memang saat ini banyaknya didominasi dari kampus-kampus atau lembaga riset yang di Indonesia itu berkisar di Pulau Jawa ya. UI ya, contohnya ada ITB ya. ITB bahkan ada namanya Pusat Nanoscience Teknologi ya. Lalu juga ada UGM ya. Lalu ada juga ITS walaupun sedikit dan Unair. Bahkan Unair punya fakultas sendiri ya, multidisipliner. Nah, itu di situ ada masuk rekayasa nanoteknologi. Nah, ini kenapa saya minta kepada kolega saya, Pak Aditya, Pak Dokter ya, kalau bisa saya sharing gitu untuk membuka cakrawala para mahasiswa khususan dan juga umumnya para dosen ya atau peneliti yang ada di lingkungan Haleo bahkan kalau bisa kolega-kolega kita ya. Biar apa? Biar sama-sama yuk kita bersinergi ya, berkolaborasi. Kebetulan saya juga reviewer sinergi ya dari Hilir Research dan juga reviewer BRIN. Udah nanti bisa kita apa ketemukan gitu ya. Di mana sih kita bisa kolaborasi bersama ini. Nah, sehingga dalam topik kali ini saya akan sampaikan tentang nanolubricant green automotive solution, tapi saya di dalamnya saya tambahkan bukan hanya nanolubricant saya, tapi nanofluid ya. Dan juga bukan hanya kedua itu, tapi saya akan tambahkan green ya. Di sana green nanofluid dan green nanolubricant. Saya tadi ucapan terima kasih ya terhadap undangan dari kolega, para dosen, dan para pimpinan di Teknik Mesin Universitas Alweo sehingga diizinkan untuk men-share knowledge ya. Karena Mas Adit ya atau Pak Adit ini luar biasa ya. Karena udah lama kita berkenal ya dari sebelum beliau S3 bahkan sampai S3 selesai. Oke, selanjutnya, nah ini tadi saya dibuatkan flyer oleh Pak Adit ya, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Nah, tadi udah disampaikan oleh Bapak Moderator ya, bahwa S1 saya, S2, S3, kenapa saya tampilkan background, karena ini berkaitan dengan rekam jejak ya. Apabila kita jadi dosen, maka maknanya kita harus punya korelasi ya Bapak Ibu ya. Atau disebutnya kata orang linear ya, linearitas. Tapi kalau saya bilang lebih condongnya lebih sopan atau lebih baiknya adalah rekam jejak. Kenapa? Apabila kita ingin berkontribusi seperti layaknya Prof. Lukas ataupun menjadi GB tujuan akhirnya, kita berarti harus perhatikan rekam jejaknya Bapak Ibu, para dosen yang ada di Wali-Wali atau ITPLN atau di UMJ. Kenapa? Karena rekam jejak ini tentunya jadi poin penting ya. Selain tentunya adalah publikasi, tapi domainnya selain itu adalah rekam jejaknya. Tidak bisa serta-merta apabila satu paper baru publish, kita udah justify, oh itu rekam jejak saya yang sudah puluhan tahun. Nah, itu tidak bisa lah gitu ya. Dan alhamdulillah saya membuktikan 10 tahun bisa jadi profesor Bapak Ibu sekalian ya. Inilah yang apa yang capaian ya. Capaian target saya ketika saya menjadi dosen bahwa 10 tahun saya harus mencapai guru besar gitu. Alhamdulillah tercapai atas izin Allah tentunya sehingga saya bisa berkontribusi. Saya berharap sih dengan ini saya lebih banyak nanti berkolaborasi dengan para para apa namanya para kolega ya dimanapun itu berada, termasuk juga saya sedang mengembangkan kolaborasi dengan para industri ya, terutama industri APAC yang ada di Indonesia. Kalau Bapak Ibu sekaligus tahu tentang APITU ya, nanti insya Allah saya akan kolaborasi lah kerjasama dengan para pionir atau para pejabat di APITU ya, asosiasi praktisi ya tenaga
udara ya, tata udara, apito. Nah ini Bapak Ibu ya, ini adalah eh, nama saya ya. S1 saya Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. Kebetulan saya topiknya tentang mekanik fluida dan heat transfer fluida ya, heat transfer. Sehingga saya lanjutkan ke S2 saya tentang perpindahan panas juga heat transfer tapi menggunakan nanofluida untuk reaktor PWR, pressure water reactor ya. Lalu judul riset yang S3 saya ini sudah waktu itu saya diminta oleh prof saya, yuk na topi biasa aja atau yuk yang high class lah. Nah, saya bilang high class lah. Nah, high class dapatnya characterization, experimental, and simulation of heat transfer performs for ternary hybrid nanofluid. Saya waktu itu bikin term sendiri namanya trihybrid. Kenapa? Hybrid nanofluid itu udah dua sebetulnya atau tiga ya. Tapi saya karena pahami tentang tata nama bahasa ya, dalam kimia ada mono, duo, ada tri lah. Jadi tri itu adalah justify bahwa tiga nanopartikel yang saya gunakan dalam satu nanofluid. Nah, sehingga prof saya ini sudah bilang, you udah strongly lah, karena udah karakterisasi tentang nanofluidnya, lalu eksperimental dan simulasinya sudah kamu capai gitu ya. Karena kebetulan saya lebih condong banyak simulasi waktu itu ya. S1, S2 saya biasa menggunakan awalnya kalau S1 Fluent, Gambit, kalau Bapak Ibu tahu Gambit ya dengan Fluent, lalu di merger dengan ANSYS ya, jadinya ANSYS Fluent di dalamnya. Nah, sehingga prof saya nantang lah, yuk biar tahu tentang nanofluid. Saya waktu itu S2 itu belum tahu nanofluida itu gambarnya seperti apa Bapak Ibu. Taunya dari referensi ya. Oh, bentuknya begini, warnanya begini gitu ya. Sehingga saya tertantang lah. Ya, saya cakap sama prof saya interesting lah. Nah, sambung PhD ke Malaysia, dia bilang. Oke, yuk proceed lah. Ketemu saya, nah, nanti kita bahas topiknya. Ternyata alhamdulillah awalnya berubah. Karena awalnya saya pakai bioglikol Bapak Ibu ya. Dengan adik-adik mahasiswa, bioglikol itu apa? Ya, minyak jagung lah simpelnya gitu ya. Tapi minyak jagung itu dia karena dari US dan mungkin udah terlalu lama jadinya lebih cepat mengendap. Stability-nya kurang bagus lah. Sehingga apa? Sehingga tukar lagi judulnya tukar lagi ya sehingga yang paten inilah characterization itu nanti bagaimana cara preparasi, bagaimana cara stability, gimana cara ngukur apa namanya thermal propertiesnya, bagaimana nanti untuk berkaitan dengan eksperimentalnya dan simulasi. Nah ini alhamdulillah lah ini eh, kerja riset S3 saya. Nah, riset saya apa tadi udah disampaikan oleh eh, Pak Sekjur ya, atau Bapak Moderator, nanofluid, thermofluid, new and renewable energy. Nah, saya lebih condong saat ini aplikasi nanofluida digunakan di energi baru dan terbarukan. Nah, ini Google Scholar saya banyak, kalau mau di searching berapa paper ada ratusan, mungkin ya kalau ada apa iklan berapa lapis, nah, ratusan gitu ya. Alhamdulillah itu adalah kerja riset saya bersama kolaborasi tim ya. Ada tim research dengan BRIN, dengan Sampurna University, ITPLN ya, Unsada, lalu beberapa kampus di luar negeri, ada dari Australia, India, kakek guru saya Prof. Kavi Sarma ya, lalu dengan Prof. Wan Azmi, SP saya ya, atau promotor ya kalau di Indonesia. Nah ini kerja riset ya. Jadi saya selalu punya prinsip ketika saya hasil riset saya harus segera publish. Nah, saya punya prinsip begitulah. Untuk apa? Biar dunia tahu bahwa oh Anwar itu mengerjakan ini ya di UMJ. Oh Anwar itu berarti saat ini posisi currently di sini ya gitu ya. Nah, itu adik-adik juga harus punya prinsip begitu. Para dosen Bapak Ibu juga harus punya prinsip seperti itu. Kenapa? Biar di Aloleo oh jadi terkenal gitu. Nah, berkat bukan saya maksudnya harus terkenal berkat hasil kerja cerdas itu, alhamdulillah saya dianugerahi oleh Dikti Wilayah 3 itu sebagai ilmuwan muda terbaik ya untuk bidang STEM. Ya itu alhamdulillah lah gitu ya. Itu efek samping lah saya bilang. Banyak banyak penghargaan yang saya peroleh tapi itu efek samping lah. Tapi domain utamanya adalah saya nyaman, saya tenang ketika riset, lalu kita kita publish itu jadinya bahagia lah orang orang tahu gitu. Oh, ternyata riset di UMJ itu tentang nanofluida udah sampai sini ya gitu. Ya saya sedang kolaborasi juga dengan kolega saya Prof. Dr. Edi Susanto ini join nih hari ini tadi yang nulis ya. Beliau dengan saya kita kolaborasi tentang pengembangan nanofluida untuk trafo oil, Bapak Ibu dosen semua ya. Trafo oil itu diapain? Nah, itu saya pernah coba, saya pernah buat di Malaysia waktu itu karena bermasalahnya adalah
kita susah untuk mendapatkan trafo oilnya ya, yang dari tenaga berhad atau PLN-nya Malaysia yang baru gitu. Karena saya pernah dapatnya dengan tim saya itu adalah yang sudah second, sudah bekas itu. Berarti udah terkontaminasi dan agak susah untuk kita homogenize-nya ya, homogenize, jadikan nano trafo oil. Nah, sekarang alhamdulillah ini sudah berhasil ya dengan kolega kami, dengan kolega saya di ITPLN, Institut Teknologi PLN ya. Ini alhamdulillah. Dan dengan USADA kita juga mengembangkan untuk ORC ya, untuk ke arah kelautan ya, sistem kapal kapal laut nantinya gitu. Nanti kita akan kembangkan terus. Kita banyak topik sebetulnya untuk berkaitan aplikasi nanofluid di apa di bidang ya, bidang energi dan material itu sangat possible lah dan available lah. Oke. Nah, ini adalah background ya. Kita akan masuk ke nanolubrikan. Saya akan ceritakan nanolubrikan terlebih dahulu sedikit ya. Nanti kita akan banyak ke arah aplikasi nanofluida di mana saja. Nah, itu ya. Nah, ini background ketika saya riset bersama kolega dari Politeknik STMI ya. Itu Dr. Sapril, itu adik kelas saya. Karena dia aplikasi nanolubrikannya di kompresor. Nah, kebetulan saya pembimbing lah, tim pembimbingnya. Nah, jadi kita gimana sih gitu ya? Kita berpikirnya gimana sih kompresor itu yang isinya lubrikannya itu kita ganti dengan fluida baru namanya lubrikan. Nah, tujuannya apa? Karena kita banyak case gitu ya. Nah, kalau Dokter Sapril ini, adik kelas saya ini, dia diarahnya menggunakannya aplikasinya di sistem aircon ya, air conditioning di rumah gitu. Kalau saya dulu di radiator kendaraan mobil ya, untuk secondary sistemnya, cooling sistemnya. Jadi untuk mendinginkan ya, mendinginkan radiator sehingga mendapatkan kondisi yang sejuk gitu ya, dingin, dingin banget itu. Nah, kalau background dari nanolubrikannya atau nanofluid kebanyakannya adalah perihal efisiensi energi ya, kehilangan energi. Yang ini karena masalahnya apa? Masalahnya friction yang besar. Nah, ketika friction yang besar, karena pengaruh surface area yang agak kecil gitu ya, jadinya apa? Jadinya menghabiskan sepertiga bahan bakar ya dalam otomotif engine kita. Terus yang kedua, yang banyaknya perihal emission ya, gas rumah kaca. Ketika konsumsi bahan bakar yang tinggi dan kemudian menyebabkan emisi CO2 yang tinggi pula gitu. Dan yang terakhir, kalau ketika kita bahas masalah nanolubrikan, kausan mesin karena pelumas konvensional yang memiliki batasan pada kondisi suhu dan tekanan es ekstrem. Contoh kasus ketika saya menggunakan dalam nanofluida, ketika nanofluida saya dipakai di radiator kendaraan mobil gitu ya, atau Malaysia kereta sebutnya kalau bahasa Inggris the car. Nah, itu ada masing-masing musim yang berbeda ya adik-adikku sekalian, Bapak Ibu para dosen. Yaitu apa? Contohnya ketika di Eropa itu rata-rata menggunakan EG ya, untuk coolant-nya ya, radiator coolant-nya. Nah, saya mix lah EG itu ethylene glycol dengan water. Dapat komposisinya, sedang saya patenkan komposisinya. Itu untuk apa? Untuk dia bisa tahan di suhu minus. Nah, suhu minus inilah yang akan kita jadikan patokan bikin fluida barunya gitu ya, atau base fluidnya. Ketika base fluidnya udah dapat, ya berarti kita tinggal tambahkan nanopartikelnya itu ya. Biar apa? Lebih strong lagi. Yang kita harapkan secara hipotesis awalnya dia akan membuat lebih bagus daripada pakai base fluid yang tadi saya buat secara campuran atau mix atau combine ya, kombinasi fluidanya. Nah, dari sini kita bergeraklah, belajar berarti ya. Apa itu sih nanolubrikan? Apa sih itu nanofluid ya kan? Nah, lagi-lagi kalau kita kembali kata-kata nano, berarti apa itu? Miliar. 10⁻⁹ Bapak Ibu para dosen dan juga adik-adik mahasiswa sekalian ya. Nah, definisinya apa sih secara harfiah? Itu banyak zaman pertama kali dikembangkan oleh Choi ya, Stephen Choi tahun 95 bahwa dia menemukan oh ini ada nano nih. Nano ini bisa dipakai ke engineering nggak ya? Oh bisa ternyata. Dengan cara apa? Fluida dasarnya apapun itu ya selama dia liquid ya
dia boleh kita campurkan, kita mix namanya atau dispersekan, dimasukkan ke dalamnya partikel yang berukuran nano. Makanya scale-nya adalah 1 sampai 100 nanometer. Kalau lebih berarti gimana, Prof? Ya, berarti bukan nano ukurannya. Ya. Misalnya ada ukuran 1000, berarti bisa ke mikron. Ya. Saya juga mengembangkan dengan Sampurna University. Kita awalnya masih mikron ya. Mikron sekarang udah pakai nano untuk apa? CNC coolant, Prof Lukas ya. Teman-teman Bapak Ibu sekalian, kita pakai coolant untuk CNC coolant. Ya. Ketika ada cutting mesin, ya itu ada liquidnya kan, ada spraynya, ada coolantnya yang digunakan. Nah, kita menggunakan nano kita kembangkan. Ini kebetulan menang hibah dengan BRIN ya. BRIN, UMJ, Sampurna University dan ITPLN lagi-lagi kolega kami lah gitu ya. Nah, saya harapkan nanti ya oleh-oleh masuk. Wah, ini masuk nih. Kita kembangkan kemana nih Prof Lukas ya kan? Di sana strongnya apa? Nah, saya juga ngembangkan dengan kakak saya di Jambi ya. Dia sekolah tinggi. Nah, kita akan ngembangkan yang pakai sel surya Prof Lukas. Nah, sel surya itu kita gunakan nanofluid ya atau nanokulen di bawahnya untuk lebih cepat heatingnya gitu ya. Nah, komposisi nanopartikelnya dengan base fluidnya bagaimana? Tadi udah saya sampaikan, base fluidnya bebas ya. Yang kita mau modified jadi fluida baru itu apa gitu. Kalau saya biasanya menggunakan PUI misalnya ya. Tapi kalau dalam yang terbaru saya pakai cool storage, saya dapat hibah dengan kolega saya di Dikti ya, Bima. Itu untuk cool storage ya. Untuk cold storage kita pakainya apa? Lubrikan yang biasa digunakan R600A atau kita gunakan yang lain ya. Nah, untuk yang nanopartikel gimana, Prof? Ya kita bebas. Nah, kalau saya nggak mau bergantung dengan orang luar negeri ya, Prof. Lukas ya, teman-teman dosen sekalian, kami mengembangkan sendiri nanopartikelnya dengan bio atau green gitu ya. Bionya dari mana? Dari cangkang kelapa sawit, tandan kelapa sawit, sudah jadi itu, Prof. Lukas ya. Kebetulan kakak saya kuliah S3-nya di bimbing saya mengembangkan nanopartikel sintesis itu ya. Di bawah bimbingan juga Prof. Wan Azmi, SP saya dulu lah ya. Jadi kita bikin dari cangkang, dari tandan kelapa sawit, kita dapat nanoselulose bentuknya powder karena kebanyakan nanoselulose itu bentuknya sol gel ya. Nah, kita pakai yang powder lah. Nah, jadi novelty lah buat dia ya. Lalu kita dapatkan nanopartikel silikat, lalu kita buat lagi nanopartikel dari pasir zircon. Nah, ke depan kami udah mau lagi pre-parase ya atau pra study awal ya. Ini kita di lab sedang buat namanya alumina, nanopartikel alumi, ya, nah, Le2O3. Dari mana, Prof? Nanti rahasia. Nanti rahasia, nanti saya akan berikan apa infonya ketika kita sudah berkecimpung kolaborasi riset bersama gitu ya. Tapi intinya saya dan tim mengembangkan green ya Prof ya. Kita lagi-lagi dari green material yang kita punya sehingga menjadi green nano lubricant atau green nano fluid. Kedepannya kita akan gunakan ke dalam green energy ya. Karena tujuannya green energy efisiensi tinggi, consumption rendah sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan penggunaan nanopartikel ke dalam dispersible base fluid itu menjanjikan ke depan. Memang awalnya mahal ya, ketika kita buat di awal ya Prof ya, dengan teman-teman sekalian dan adik-adik mahasiswa, nanofluida itu atau nanoteknologi itu emang yes, mahal lah. Saya pernah ketika wawancara ya, profesi insinyur ya, ditanya titanium ini mahal kan Mas Prof? So jadi gimana ya? Saya buat lah. Kedepannya titanium memang mahal ya, sekarang ini mahal, tapi ke depan nobody know. Ya kan? Sama seperti layaknya handphone. Kita dulu punya handphone ya Prof Lukas ya, mungkin mahal-mahal ya. Tapi sekarang murah-murah, ya kan? Ya kan, betul ya. Lama-lama seperti itulah ke depannya. Karena mass product ketika sudah banyak, lalu demand banyak, insya Allah harga juga akan murah. Namun berlomba kita harus sintesis lah, kita harus buat lah. Bukan lagi kita bergantung. Saya dulu dikirim Prof Lukas dengan teman-teman, saya punya dikirim sama Prof saya itu nanopartikel lah dari US, nanomaterial Inc namanya. Jadi itu agak mahal lah satu botol itu Prof Lukas ya, sekitar 1 kilo itu di sana sekitar 10 juta ya, sekitar 10 juta lah. Ya kurang lebih plus-plus lah. Ya, itu karena dia Malaysia lebih tinggi kan kurs rate-nya dengan kita. Kalau kita gimana? Nah, terus belum lagi nunggunya, belum lagi bea cukai segala macam. Agak pening lah saya bilang gitu kan. Sehingga saya ambil solution dengan kebetulan mbak saya mau ngambil S3 di bawah saya lah gitu ya. Jadi adik kakak enak kan, dia teknik kimia, saya teknik mesin ya kan. Jadinya kita join lah Pak Lukas ya Prof Lukas.
Jadi ketemu solusi. Prof saya langsung, wah, you hebat luar katanya. You boleh buat nanopartikel sendiri lah seorang lah. Iyalah Prof, saya tak mau bergantung lah saya bilang. Kalau saya bergantung, kayak negara kita bergantung negara lain, kita repot ya Pak ya Prof ya. Jadi saya berpikir ya udahlah kita buat. Oke, alhamdulillah setakat ini sampai saat ini saya hibah aman. Kenapa? Karena saya selalu bikin nanopartikel sendiri. Jadi kita tidak bergantung dengan belilah. Kalaupun beli kita source materialnya atau resource materialnya saja, raw materialnya saja yang kita belilah. Lalu kita sintesis, kita dengan beberapa zat kimia, lalu kita dapatkan nanopartikel. Nah, ini dengan BRIN tentang teknologi nuklir reaktor kita juga ada. Saya punya market alat uji Prof ya. Itu agak lumayan besar karena dipindahkan dulu alat saya waktu S1 ya, agak besar itu seperti layaknya 1:1 teras reaktor nuklir Triga Bandung ya. Triga Bandung di sebelahnya ITB ya kalau tahu. Batan dulu namanya Badan Tenaga Nuklir Nasional, sekarang BRIN. Nah, itu dipindahkan itu di lab saya. Wah, besar Masya Allah. Jadi kalau mau digunakan ya bolehlah gitu ya. Lalu bagaimana karakteristiknya? Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita tahu dalam pengembangan atau pembuatan nanofluida baru, berarti kita harapkan dia lebih baik gitu ya. Dia lebih bagus, dia lebih tinggi ya ekspektasi kita. Kalau misalnya terhadap material, berarti luas permukaan spesifiknya itu bisa tinggi ya, sehingga menyebabkan apa reduksi emisinya agak rendah. Sehingga apa korosinya juga agak agak rendah. Karena ini banyak ya, ada case waktu abang kelas saya lah namanya Dokter Ridwan ya. Nah, saya just info lah. Jadi saya punya kakak kelas di lab saya itu dari Malaysia, di atas saya ada 4, di bawah saya itu orang Indonesia 1, 2, 3. Nah, yang udah lulus itu sekitar 10 ya. Di lab saya itu yang baru profesor saya, alhamdulillah. Makanya prof saya bangga deh. Wah, ini luar biasa nih yang baru prof 1 katanya. Yang lainnya belum, karena yang lainnya itu kasihkan jadi pejabat ya. Saya alhamdulillah nolak terus ya. Saya minta ini jadi ini nggak mau jadi ini, saya bilang saya riset aja lah, saya bilang sama Pak Rektor, saya bilang jangan Mas, nanti suatu saat harus jabat ya, itu suatu saat aja lah. Saya sekarang mau banyak kolaborasi ya, saya banyak riset jadi pengmas, lalu diskusi dengan industri, kolaborasi dengan industri. Mudah-mudahan kita bisa profesor yang jadi berdampak ya, punya impact sehingga dirasakan oleh masyarakat. Itu planning saya ke depan lah gitu ya. Dan itu adalah target saya ke depan. Biar banyak kolaborasi, banyak teman-teman, sehingga paham perihal nanofluid dan nanolubrikan ini. Nah, ini poin utamanya ketika kita meng-create ya atau membuat lidah baru, ya berarti kita harus tahu perihal kestabilannya dan kita harus tahu perihal propertiesnya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa. Stabilitas itu apa sih? Kemampuan sistem dispersi untuk mempertahankan kondisi homogen. Jadi kalau gampangnya kalau kita bikin susu, nah susunya itu berapa lama jatuhnya, serbuk-serbuk powdernya itu, ya. Kalau dia lama jatuhnya berarti bagus lah, ya kan? Kalau dia jatuh langsung berapa second, nah itu berarti kurang bagus lah, ya kan? Sehingga apa ya? Sehingga itu harus kita perbaiki, apakah nanopartikelnya atau fluida dasarnya yang kita modify. Ya, sehingga apa sih? Sehingga tidak terjadi ada glow ya, tidak ada penggumpalan atau vlog atau pembentukan agregat longgar atau terakhir sedimentasi. Nah, ini contohnya ya. Ini ada pointer nggak ya sebentar. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa perihal kestabilan ya. Di sini yang A ini stabil banget nih, ya kan? Oh, dia uniform. Uniform itu maknanya homogen. Jadi kalau susu kita aduk powdernya berarti dia betul-betul larut lah simpelnya gitu. Nah, yang B ini semi stable, dia ada 3 layer. Ini ada low viscosity, medium viscosity, dan high viscosity. Nah, sini dia udah mulai nih sebetulnya agak terpisah. Nih, how long time-nya? Nah, itu kita cek lah kestabilan dengan menggunakan apa? Ada 2 cara. Pertama adalah metode kuantitatif, kedua adalah metode kualitatif. Kuantitatif maknanya dia ada measurement, ada ukurannya, dia bisa menggunakan UV-Vis untuk mengetahui apa spektrum fotometernya berapa lama terhadap waktunya, nanti akan terlihat tuh Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa ya. Oh nyata dia bertahan lama sebulan, oh berarti good lah sebulan, karena nanti ke depannya apa kita akan masukkan, kita akan inject, kita akan deliver ya ke dalam aplikasi sistem kita, apakah ke dalam kompresor sistemnya ataukah dia ke dalam radiator
misalnya sebagai coolant ya, atau nanti mau sebagai heating dalam HE misalnya ya. Saya punya alat itu untuk HE ya, itu boleh, silakan gitu ya. Nah, untuk itu kita harus tahu kestabilannya dulu, stabil atau tidaknya fluida yang kita buat ya. Lalu kita akan beranjak kepada properties. Dalam properties ini poin utama. Kenapa? Setelah tahu stabil, nanti tahu harus propertiesnya. Apabila kita ingin naikkan heat transfer coefficient-nya atau heat transfer performanya, berarti konektivitas thermal yang harus kita naikkan. K-nya, ya. Kalau kita ingin friction factor-nya drop yang lebih rendah atau pressure drop-nya dalam sistem itu agak turun, berarti viskositasnya yang kita akan turunkan, kita rendahkan. Caranya bagaimana? Caranya ketika nanopartikelnya itu banyak, ya berarti emang konduktivitas thermal akan naik, tapi friction factor dia akan turun. Nah, kita mau apa? Dengan volume konsentrasi nanofluida atau nanolubrikannya yang kecil, itu konektivitas thermal naik, viskositasnya rendah. Kapasitas panas dengan densitas bagaimana? Dia akan berkaitan dengan waktu dan temperatur. Ya. Sehingga kalau saya boleh komentar, kehadiran nanopartikel menghasilkan perubahan signifikan pada sifat termofisika fluidanya, baik itu konektivitas termalnya, baik itu viskositasnya, dan juga kapasitas panas jenis dan density-nya. Nah, mekanismenya bagaimana sih? Nanopartikel itu bisa meningkatkan dan juga untuk mereduksi emisi ataupun untuk perihal eh, apa menahan korosinya gitu ya. Apabila ke dalam sistem menggunakan panas gitu ya, kita mau melihat heat transfer coefficient segala macamnya. Apabila kita mengarah kepada perihal material, berarti di sini kita ada domain yang tadi dinamik viskositasnya ya. Semakin dia tinggi temperaturnya, maka viskositasnya semakin rendah. Ini yang kita mau ambil lah gitu ya. Berarti apa? Kalau buat dengan volume konsentrasi yang 0,01 hingga 0,1, nah berarti dia hampir mendekati nih. Tapi untuk temperatur 100 derajat. Bagaimana kalau 30? 30 tinggi ya. Ini satuannya Pascal second. Nah, kalau kita berarah kepada dalam engine ya atau dalam kita kompresor ketika yang tadi adalah tadi kasus adik kelas saya dengan bimbingan saya, pada kompresor dia nanti berkaitan dengan yang tadi. Untuk apa? Untuk memompa atau menaikkan kinerja kompresornya. Nah, itu di sana harus tahu bahwa ada rolling effect di sana. Nanopartikel bertindak seperti bola bantalan. Jadi untuk apa tujuannya? Untuk mengurangi gesekannya. Ya. Jadi koefisien geseknya jadi lebih rendah. Lalu ada protective film di situ, membentuk lapisan pelindung. Tadi yang tadi sampai Prof. Lukas benar, oh nanti dia mengurangi korosi. Jadi ada kasus ketika kakak kelas saya Dr. Ridwan, sekarang itu sebagai dekan di Tati UC, University College Terengganu. Dulu dia menggunakan untuk otomotif cooling system AC pada mobil ya. Nah dia pada sistem ada kondensor di dalamnya, kita black lah, kalau gampang kita black atau kita cutting lah. Kita cutting, nah itu wahnya korosinya, Masya Allah ya. Bapak Ibu serta adik mahasiswa sekalian. Menandakan apa? Memang ketika menggunakan volume konsentrasi yang besar dengan nanopowder, nanopartikel powder atau serbuk, dia akan menyebabkan ada kavitasi atau penyumbatan juga ya. Tapi ada juga yang menyebabkan korosi. Tapi makin lama makin ke sini kita udah tahu, oh, ternyata kita cobalah gunakan konsentrasi yang rendah dengan nanopartikel powder yang berbeda. Itu yang di awalnya dia menggunakan silikat atau menggunakan alumina, kita combine silikat dengan alumina disebut hybrid. Bagaimana performanya? Bagaimana kesannya? Bagaimana efek terhadap material? Material ini pasti suatu saat dia akan menjadi nanomaterial, Bapak Ibu. Karena ke depan itu the futuristic dalam bidang mechanical engineering terutama adalah energi. Yes, of course, the first is energy lah. Selanjutnya apa? Nanomaterial, Bapak Ibu serta adik mahasiswa sekalian. Kenapa? Ketika sudah bisa dimodified material, ya termasuk sekarang udah nanoteknologi sudah berkembang, ketika kita modified, kita ubah DNA jadi sepermiliar, nanomaterial itu akan apa? Akan mempermudah. Contohnya apa? Misalnya kalau pernah pernah tahu baja ringan, misalnya bukan baja ringan yang seperti inilah yang sekarang ya, misalnya Iron Man simpel ya.
Nah, itu akan ringan sekali barangnya, materialnya, tidak ada beratnya yang sangat luar biasa ya. Sehingga apa? Sehingga nanomaterial itu akan jadi primadona ya. Termasuk yang terakhir adalah tentang manufacturing berbasis IoT AI ya. Nah, inilah the futuristic bidang ya, terutama di mechanical engineering. Nah, mengapa sih disebut green solution? Tadi sudah saya singgung ketika bincang-bincang di awal. Karena kita menggunakan di sini ya, nanopartikelnya zircon. Ini dari pasir zircon. Kita punya silikat dari cangkang kelapa sawit. Kita punya nanoselulose dari tandan kelapa sawit. Ini kita punya lubrikan ya. Ini adalah pembuatan nanolubrikan untuk cold storage. Karena ini kebetulan kolaborasi kami ya, dengan BRIN, dengan tim yang lainnya. Nah, ketika ini kita campur ya nanopartikelnya, kita mix, lalu kita magnetic stirrer ya. Magnetic stirrer itu untuk pengadukan ya. Lalu kita ultrasonik lah. Nah, ultrasonik ini tujuannya untuk apa? Untuk homogenize. Ya, untuk membentuk butiran-butiran kecilnya gitu ya. Apabila dia mix sempurna, dia akan homogenize. Homogen lah. Ketika dia homogen berarti kestabilannya kita harapkan tinggi. Dia tidak langsung drop Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa ya. Sehingga kalau dropnya lama kita bisa injek lah. Ya kan, apalagi kita punya close system misalnya, close loop, ya berarti dia akan muter terus lah. Prof, kalau misalnya sedikit dia panjang tapi tiba-tiba dia tidak stabil gimana ya? Kita lihat lah. Kita lihat namanya pattern lah polanya kan. Dari tadi data kuantitatif pakai measurement UV vis atau zeta potensial, lalu kualitatif menggunakan visual, tadi visual sedimentation ya. Oh, terlihat dia begini-begini, oke, oke lah. Tapi kalau dalam sistem dia akan terus berputar dengan adanya pompa, ada pump ya, dia akan eh, akan mempermudah kinerja lah. Dia tidak perlu stabil-stabil banget misalnya, boleh aja. Tapi yang penting ada kenaikan. Apakah 5%, 7% dari transfer koefisien atau performa ataupun reduksi emisinya gitu. Ya. Nah, ini pembuatan lubrikan yang kita buat di lab eh, mesin dan lab kimia UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah kebetulan kita juga punya thermal properties ya Bapak Ibu ya. Alatnya kita punya tempos dan juga kita punya Brockfield untuk viskositas. Nah, ini nanolubrikannya sudah kita gunakan ya. Ini alhamdulillah di atas 10% ketika kita bandingkan antara lubrikan biasa dengan nanolubrikan pada cold storage ya. Untuk pendingin ya Prof Lukas ya. Ini untuk digunakan sebagai pendingin. Karena kita tahu MKM banyak yang bermasalah dengan cold storage-nya, kita lebih lamakan lagi ya. Lalu juga ada yang di kapal nelayan kita buatkan cold storage-nya. Dan saya pun saat ini sudah mengembangkan PCM, nano PCM, ya. PCM nano. Ya. Nah, mengapa sih disebut green? Tadi selain dari green material ya atau raw material adalah green, kita juga bertujuan targetingnya atau targetnya efisiensi bahan bakar. Karena ketika gesekannya berkurang, berarti apa? Mesin bekerja lebih ringan, ya adik-adik mahasiswa. Sehingga apa? BBM tentunya hemat yang kita ingin capai. Lalu reduksi emisi. Ketika bahan bakarnya turun konsumsinya atau consumption-nya, otomatis emisi gas buang yang dibuang, CO2 dan segala macam lebih sedikit. Lalu ada masa pakai lebih lama. Kenapa? Karena ketika lubrikan itu bisa digunakan dengan jangka panjang, jangka yang lebih panjang daripada atau lubrikan biasanya, tentunya apa? Mengurangi frekuensi penggantian oli dan juga cost tentunya. Ya. Dan yang terakhir masalah biodegradability atau banyaknya nanolubrikan kini dikembangkan menggunakan bio-based oil. Ini termasuk kami di UMJ sedang menggunakan namanya bio nanolubrikan atau green nanolubrikan. Tantangan masa depannya gimana Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswaku sekalian? Nah, ini lagi-lagi masalah stability ya dan juga pressure drop dan pumping power ya. Kenapa? Yang tadi saya sampaikan ketika kita buat terkadang karena sering digunakan ya tiba-tiba viskositasnya semakin panas dia akan semakin cair kan, semakin encer. Nah, ketika encer itu berarti semakin licin. Ketika semakin licin, khawatirnya apa? Menyebabkan pumping power ya. Nah, juga tadi high viscosity, safety and heat issue, toxic ya. Karena
Mungkin ada orang nggak tahu nanopartikel karena dia serbuk, dikiranya serbuk apa, serbuk susu tadi ya, oh langsung diminum, itu bahaya, toksik juga lah gitu ya. Tapi alhamdulillah semenjak saya S3, alhamdulillah anak saya bertambah 2. Jadinya selama main nano-nano, anak saya bertambah 2. Jadinya total 6 anak saya, walaupun baby face ya Bapak Ibu sekalian. Banyak yang terkecoh lah. Wah, Prof. Anwar tuh berapa? Udah punya anak belum ya? Waktu saya dikukuhkan kan. Wah, udah anaknya lebih dari 5. Wah, Masya Allah banyak ya. Ternyata iya. Makanya saya kasih foto lah. Jadi keluarga saya itu berdelapan. Anak saya 6, istri saya alhamdulillah tetap 1 ya. Dan saya sendiri gitu. Nah, jadinya apa? Jadinya walaupun kita bermain nano, toksik ini emang isu lah. Ya, isu. Karena masalah ipalnya ya. Lalu masalah penanganan WOS-nya ya. Tapi ada regulasi dari luar negeri bahwa kalau itu harus dipisahkan gitu ya. Makanya ketika menggunakan nanopartikel disaring lagi ya. Nanofluidanya atau nanolubrikannya ketika tidak digunakan disaring, dipisahkan. Nanti ada yang partikel-partikel atau pengotornya ditempatkan terpisah. Tidak boleh dijadikan satu. Nanti dibawa ke IPAL atau pengolahan limbah yang dikhusus untuk toksik lah gitu ya. Lalu performing turbulence flow, ada yang dia tercapai turbulent flow-nya kayak saya ketika S3 kita gunakanlah ya. Terkadang juga ada mengganggu ketika turbulent flow itu yang kita mau dia laminar atau transisi tiba-tiba tidak terkondisikan turbulent flow-nya ya. Lalu masalah erosi dan korosi. Nah, ini ya karena tadi udah saya ceritakan kakak kelas saya dia mengalami korosi lah ya, sehingga ketika di cutting itu kondensornya masalah korosi material. Memang kedepannya tadi tantangannya nano material bisa dikembangkan selanjutnya. Lalu ada stabilitas tadi udah disampaikan. Biaya ya, biaya cost yang tadi saya sampaikan di awal mungkin kompetitif lah harganya ya. Kompetitifnya maknanya apa? Maknanya karena kita belum bisa membuat nanopartikel sintesisnya secara masif ya. Secara masif dan juga secara produksi massal. Tapi ke depannya kalau saya udah dapat paten sintesis ini sedang saya ajukan ya nanti kita akan bisa produksi massal dengan beberapa industri ke depannya ya. Industri untuk chemical ya, nanopartikel. Nah, standarisasi perlu regulasi global terutama di Indonesia ya. Indonesia karena belum banyak orang melek ya terhadap penggunaan nanoteknologi. Walaupun ada Prof. Nurul Taufikur Rahman untuk nanoteknologinya, di aplikatifnya nanonya, nanomaterialnya ya. Kalau saya dari nanomaterial karena kita teknik mesin, berarti kita gunakan ke dalam performa atau uji di bidang minatan teknik mesin ya. Contohnya ya di energi berarti saya gunakan nanomaterial yang ada digunakan di dalam di transfer alat saya gitu ya. Berapa lama lagi atau udah habis nih? Belum ya? Belum ya Pak Moderator? Karena kasihkan biasanya nih. Silakan Pak Belum ya? Francis. Oke. Nah, Belum. oke. Masih ada waktu. Nah, ini saya sampaikan sedikit banyak aplikasi nanofluida di bidang perpindahan kalor. Ini merupakan bagian slide saya dalam pengukuhan orasi ilmiah guru besar saya ya di bulan Januari kemarin. Nah, ini tadi udah sampaikan bahwa poin utama selain materialnya, size, materialnya, konsentrasi, lalu juga shape, bentuknya itu. Nah, tentunya kita juga akan melihat masalah thermoconductivity dan viskositas. Itu bagian untuk heat transfernya ya. Lalu untuk base fluidnya kita akan lihat tadi surface charge, stability, glue-nya ya, berkaitan stability dan juga interfacial heat resistennya. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami itu, tidak mengetahui itu dan tidak ini simpelnya karakterisasi dan propertiesnya dan kestabilannya kita akan gagal ya. Gagal untuk digunakan gitu. Ya kalau gagal untuk kita gunakan atau dalam buat bentuk nanofluida baru atau nanolubrikan ya berarti bisa sia-sia udah mahal nanopartikelnya, base fluidnya mungkin di sana juga mahal ya. EG water dan segala macamnya atau R600A-nya atau PUA kita gunakan. Nah, itu jadi beresiko ke depannya. Makanya saran saya kalau emang mau nanti kita bisa kolaborasi bersama lah ya. Aplikasi di mana saja, Prof? Aplikasinya banyak ya, termasuk salah satunya otomotif yang disampaikan tadi ya oleh saya. Dan juga radiator otomotif sudah saya kerjakan, itu udah dapat hibahnya juga ya, patennya sudah ada gitu ya. Nah, ini udah digunakan ini ya. Menggunakan ternary nano fluid ya, ternary itu 3 lah karena kita gunakan term yang sudah banyak diistilahkan. Saya di awal sudah buat tri hybrid nano fluid.
Lalu sistem AVAC ya, sistem pendingin banyak di udara, sistem pendingin udara di rumah ya. Saya juga kembangkan bersama tim ya, Dr. Sapril ya di Politeknik, STMI, Industri ya, Kementerian Perindustrian. Dan juga saya bikin untuk cold storage ya, untuk cold storage atau pendingin. Industri berat gimana, Prof? Ada ya. Kayak misalnya apa? Untuk kalau tahu masalah silinder bom ya, silinder bucket, nah itu kan menggunakan pelumas-pelumas ya. Nah, itu kita bisa gunakan di sana. Nah, kita bisa inject nano nano lubricannya ya. Dan juga ini solar water heater nih, solar water heater sudah ada juga ya. Kita buat alatnya ya. Kita buat alatnya di lab mesin UMJ untuk mengetahui gimana Prof untuk mengetahui efisiensi kinerja dan heat transfer performanya. Ya kita mau sih heat transfernya cepat naik ya, nggak perlu lama-lama langsung naik. Lalu juga storage tanknya itu kita masukkan nano fluidanya. Ya. Saya menggunakan 2 nanofluida dan 1 nanofluida. Dan kita sebutnya green nanofluida. Nah ini tem saya green nanofluid dan green nano lubricant. Serta ada bio nanofluid dan bio nano lubricant. Bedanya apa? Sama aja sebenarnya. Itu biar lebih ke kimia atau secara teknis akademik saja. Dan ini untuk cooling. Nah, ini kebetulan mahasiswa bimbingan saya juga udah menggunakan cooling ya. Cooling untuk heatsink ya. Itu alhamdulillah udah lulus ya. Dalam waktu 3,5 tahun dan 4 tahun. Nah, ini untuk kita gunakan. Ada ada inlet, ada outlet, ada elektronik chipnya, ada heat plug, lalu ada fluida kita lalui di tengah-tengahnya. Sehingga apa? Tujuannya untuk mendinginkan lebih cepat. Nah, kita udah buat di heatsink CPU lah. Ya, CPU. Dan juga TEC lah, thermoelectric generator ya. Itu kita kembangkan juga lah. Termasuk tantangan sekarang adalah saya sedang beralih dengan kolaborasi dengan UP lah, Universitas Pancasila. Kebetulan bimbing juga ya. Nah itu kita kedepannya hidrogen. Nah hidrogen lah. Pakai nano untuk mendinginkan dan juga untuk memanaskan dengan nano fluida. Depan banyak Bapak Ibu para dosen di Halwalia dan para kolega ITB Kalian Sampurna dan yang lainnya yang hadir pada hari ini ya. Banyak kita bisa kembangkan ya. Nah, itu pada tertarik. Makanya ketika saya diminta jadi pembimbing ya, tim kopromotor, tim promotor di UP ya Prof Ismail itu sebagai kaprodi dan promotor untuk teman saya, ya kita tergantung Prof Anwar. Kalau Prof Anwar oke ya kita oke kata. Karena Prof Anwar lah yang expert di sini. Nah, jadi saya harapkan jadi teman-teman sekalian bisa expert juga lah seperti saya kita bagi sharing ke knowledge. Tujuannya itu. Lalu kalau di bidang termodinamik tadi sudah ada EVAC ya sebetulnya eh, tadi nanolubrikan kita injekkan kepada kompresor ya sehingga apa sehingga meningkatkan performa refrigeran ya. Refrigerannya naik jadi lebih dingin ya sehingga menghasilkan efisiensi termal yang lebih baik juga. Ya, ini aplikasinya luas ya. Termasuk saya sudah mengembangkan di cold storage. Kalau refrigeran gimana, Prof? Nah, ini menarik nih. Jadi waktu saya masih kuliah di Malaysia, ada orang Thailand atau orang apa gitu ya, kunjung visit ke lab saya. Dia bilang, kita lagi ngembangin nano refrigeran nih. Oh, bisa kah? Gitu kan kata kata saya dan Prof saya. Oh, iya bisa, kita bisa buat. Kita berpikir logik lah. Refrigeran itu fasenya gas. Kalau kita mau masuk injek nanonya seperti apa, ya kan? Berarti kalau nano powder nggak bisa lah, ya kan? Nah, dia mau pakai apa gitu. Memang itu jadi tantangan untuk nano refrigeran. Kebanyakan ketika kata-kata nano refrigeran adalah dia menggunakan nano lubrikan lah, gitu ya. Nano lubrikan diinjak ke kompresor, lalu refrigerannya mengikuti, maka disebut dia nano, gitu ya. Lalu ada untuk HE ya, HE ini udah banyak, kita sudah menggunakan juga ya. Di lab kita udah force convection heat ya, heat convection ya kita punya ya. Jadi di sini aplikasi nanofluida untuk ini kalau ini untuk mengubah ya energi buangan jadi energi berguna. Ini alumina IG lah ya. Jadi industrinya banyak digunakan pada knalpot ke kendaraan. Ini banyak tantangan-tantangan yang bisa kita gali bersama Bapak Ibu ya. Sehingga kedepannya korelasi, kolaborasi bisa kita petakan bersama. Nah ini saya juga kemarin diminta oleh Majelis Dikti Litbang ya.
Bidang kepakaran Mas Prof apa? Ya saya sebutkan lah, saya di nanoteknologi dan juga aplikasi sistem energinya. Nah ini saya sampaikan penelitian nanofluida saat ini di Ramadan Lab. Saya menyebutnya Ramadan Lab seperti layaknya nama saya ya. Pak Sekdir, Pak Moderator, Pak Prof Lukas ya. Dan juga Pak Lahasanuddin serta dosen-dosen di Palu-Alio ya. Nah, ini kami sedang mengembangkan nanofluida hijau untuk sistem energi. Tadi saya sudah sampaikan, sudah singgung tentang pendingin transformator ya, trafo oil bersama IKPLN, dan juga sistem reaktor nuklir. Ini udah ada 2 proyek ya, satu untuk di teras reaktor, satu lagi untuk supply pendinginan kubahnya ya, fiselnya. Ya. Fisel itu sungkupnya itu bisa didinginkan ya. Ketika dia panas berlebih, misalnya dengan adanya reaksi reaktor karena fisi reaktor nuklir pembelahan, dia panas, yang kita harapkan panasnya itu jadi steam turbin generator lah. Nah, eh, kita kita jangka lah hipotesis kita panasnya itu bisa untuk mendinginkan. Atau seperti lainnya LPG spherical tank ya. Nah, itu kan bentuknya bola spherical, itu juga ada spraynya bisa kita gunakan untuk mendinginkan LPG spherical tanknya. Lalu ada tujuannya adalah untuk ramah lingkungan. Kenapa? Karena kita lagi-lagi green ya, green sustainable dan green technology serta green energy. Nah, salah satunya kita menggunakan nanolubrikan berbasis bahan alam ya. Bahan alam itu tujuannya untuk apa? Kita untuk menggantikan bahan yang sintetik ya, sintetis tadi ya. Kedepannya bisa jadi lubrikan kita akan buat juga dari bahan-bahan alam. Nah, contohnya apa? Menggunakan crude palm oil. Nah, ini kebetulan mahasiswa bimbingan S3 saya di Pancasila. Saya minta untuk mengembangkan bio crude palm oilnya untuk dijadikan lubrikan ke depannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini saat ini. Lalu ada saat ini selanjutnya saya masih konsisten lah, ya kita masih fokus ya. Semoga Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa ya berpikir ke depannya bagaimana sih mengembangkan nanofluida ini di bidang fundamental, aplikasi dan keberlanjutan. Kalau yang S1 mungkin fundamental ya masih ada, aplikasi sebagian. Tapi kalau D3 teknik mesin berarti harus aplikatif. Tapi ingat lagi aplikatifnya kemana? Harus ada keberlanjutan, sustainable lah. Ya. Pemanfaatan bahan alam lokal yang ramah lingkungan dan ekonomis. Nah, kajian fundamental apa? Contohnya transport panas, skala nah, ini masih kita kembangkan. Terus. Ya, ke depan saya masih banyak ide, Bapak Ibu ya, Prof. Lukas dengan teman-teman di Teknik Mesin Haleo. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung, termasuk juga eh, Pak Doktor nanti jadi Prof. Pak Aditya ya. Masih banyak kita akan kembangkan berkaitan dengan energi baru terbarukan ke depannya. Lalu pengembangan prototipe, kita punya banyak prototipe di lab mesin ya, nanti bisa dipergunakan secara kerjasama, kolaborasi. Lalu ada kemandirian lokal. Nah, ini target saya bersamalah dengan tim bahwa kita harus punya kemandirian lokal yang bisa ditonjolkan. Jadi jangan hanya yang tadi ya, Prof. Lukas atau teman-teman yang lain kita ya udahlah bergantung saja lah, beli saja lah. So, what kita punya akal ya, kita punya ilmu pengetahuan, ya kita punya teknologi, ya kita bersama-sama lah, kita kembangkan, kita buat sehingga kita bisa mandiri secara lokal dan juga nasional serta internasional. Lalu lagi-lagi apa ya gitu penelitian nanofluida ya memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan global yang tadi saya harapkan ya, tetapi juga memberikan impact ya manfaat nyata bagi kebutuhan energi nasional. Nah, kesimpulannya pada hari ini ya, bahwa nanolubrikan dan nanofluida ya, bukan hanya sekedar tren karena banyak ya. Riset ini udah banyak dari tahun 95 ya hingga saat ini. Saat ini pun orang mulai beralih ke kata-kata green ya, karena saya juga memperkenalkan kata-kata green itu gitu. Green nanofluida, green nanolubrikan, lalu nah, yang menarik apa? Ketika saya di Malaysia saya bikin nano painting. Ya. Saya pernah dipanggil itu diskusi dengan Prof. Muji ya, Magelang ya, karena dia sohib saya. Mas Prof, jadi kuliah narasumber ya, kuliah umum tentang apa nih? Tentang teknologi spesial nano painting. Kenapa nano painting? Karena kalau orang yang otomotif, nano painting itu punya impact yang dahsyat. Ya enggak?
Terutama apa? Kalau kita untuk cat di kendaraan, cat mobil ya. Karena kalau cost-nya bisa turun ya, cost-nya bisa turun lalu hasil impact-nya besar, korosinya oke, misalnya lama lah karena kita udah pakai kualitatif kuantitatif method juga ya. Nah, itu menarik ya. Itu sudah kita pakai lah, kita kerjasama dengan Mercedes-Benz di Malaysia karena kebetulan Universitas Malaysia Pangasutan Abdullah ini dia dekat areal kawasan industri otomotif, pusat otomotif nasional. Dan juga ada namanya kalau kita Pindad ya. Kalau di sana itu namanya adalah perusahaan apa ya, senjata gitu ya, atau pertahanan nasional lah gitu ya. Karena kebetulan ada Universitas Pertahanan Nasional juga di sana ya. Nah, jadi kita kerjasama sama Mercedes-Benz itu. Nah, kebetulan teman saya lah, kolaborasi saya lah ya. Di UMPSA mengembangkan nano painting. Kedepannya banyak Bapak Ibu, para dosen dan juga para mahasiswa ya, yang bisa diambil untuk jadi topik riset. Ya. Sehingga apa kata-kata kuncinya apa sih? Masalah keberlanjutan, sustainability. Ya, teknologi ini sehingga mampu meningkatkan performa mesin. Ya, termasuk kalau kita menggunakan dalam kompresor atau dalam engine yang kita harapkan apa? Jadi mengurangi gesekan itu. Ya. Ketika mengurangi gesekan berarti otomatis efisiensi energinya bisa lebih besar. Dan tadi saya sudah sampaikan kepada Prof. Lukas dengan teman-teman yang ada di Aleo-Aleo. Kalau buka S2 tadi ada tulisannya kita buka S2, saya support lah gitu ya. Terbuka peluang adanya riset kolaborasi antar institusi. Bukan hanya manapun ya, termasuk spesial untuk teknik mesin Universitas Muhammadiyah Jakarta dan teknik mesin Universitas Aleo dalam bidang aplikasi nanofluida. Bukan hanya di manufaktur materialnya, tapi juga di energi baru terbarukan. Banyak ya, Pak Rinova ya, lalu juga Pak Adit dan yang lainnya, banyak yang bisa kita kembangkan. Izinkan saya menyampaikan filosofi air ya, karena kebetulan nama saya air ya, Pak Moderator ya. Singkatannya Anwar Ilmar Ramadan. Air gitu. Selalu mengalir kemanapun arahmu. Alam terus bersama, semesta selalu menjaga. Menuju keabadian Sang Pencipta. Mudah-mudahan kita dapat berkolaborasi ya, kita dapat berdiskusi ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih ekstern lagi gimana caranya kita membuat riset yang baik misalnya atau review. Saya kebetulan jadi reviewer kita bisa tolong menolong gitu ya. Lalu juga bagaimana Jafung kalau mau nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya, terutama untuk nanoteknologi ini kita harus kolaborasi riset dan kolaborasi publikasi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, nanti bisa di Q&A kan ya. Mohon maaf kalau waktunya lewat ya Pak Moderator ya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Wah, luar biasa sekali ya tadi paparan dari Bapak Profesor Anwar Ilmar Ramadan. Saya rasa ini penjelasannya sangat luar biasa dan sangat menarik, di mana topik-topik tentang nanolubrikan ini sangat potensial untuk dikembangkan ya dalam dunia otomotif dan perpindahan panas dan juga dalam dunia industri. Ya, selanjutnya untuk memperdalam lagi, mungkin ada pertanyaan, kita akan buka sesi diskusi dari kawan-kawan, rekan-rekan dosen. Ya, di sini ada narasumber kita ya yang sangat handal, Pak Aditya Rahman. Juga ada dosen-dosen juga dari Fakultas Teknik Universitas Oleo dan juga dosen dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, mahasiswa Universitas Oleo dan juga dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga dari Institut Teknologi PLN juga hadir mendengarkan. Baik, saya akan buka sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada audiens siapa saja yang hadir pada acara Zoom meeting ini untuk menyampaikan pertanyaan ataupun ada hal-hal klarifikasi yang ingin disampaikan. Baik, silahkan, saya persilahkan dengan ini. Pak Rino, saya bisa mendahului, Pak. Bisa tanya, Pak Rino?
Boleh, Pak Adit. Tentu Monggo boleh. Ya, silakan. siap. Silakan, Mas Adi. Ya, sangat menarik ini tadi pemaparan dari Profesor Anwar tentang nano fluida dan nano lubrikan ya. Prof, apa perbedaan antara nano lubrikan dengan pelumas yang telah ada di pasaran, banyak di pasaran saat ini? Feature-feature apa yang bisa membuat nano lubrikan itu memiliki nilai yang lebih daripada pelumas yang ada? Dan Profesor tadi juga menjelaskan konsekuensi daripada feature-feature yang bagus tadi juga ada konsekuensi biaya yang besar juga. Jadi mohon dijelaskan Prof apa yang membedakan fitur-fiturnya tadi. Yang kedua adalah kami sebagai dosen dan mahasiswa teknik mesin Universitas Haluoleo di teknik mesin Universitas Haluoleo pengen juga mulai mengembangkan teknologi ini, Prof. Jadi karena kita pengen mengembangkan, salah satu caranya adalah kita harus punya alat dan bahan ya. Mohon juga Prof bisa memberikan penjelasan persiapan alat dan bahan apa saja yang kami butuhkan untuk kita bisa turut berkontribusi dalam pengembangan nanolubrikan ataupun nanofluida yang ada saat ini. Itu dua pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Pak Adit. mantap. Silakan, Pak Ya, Prof. Ya, boleh langsung jawab ya, Pak Moderator. Luar biasa. Ya, boleh. Pak Adit emang mentajam ya, tajam dan menghujam gitu. Oke, yang pertama fitur apa sih bedanya lubrikan sama nano lubrikan? Tadi mungkin sekilas saya sudah share gambar ya, bahwa lubrikan konvensional yang ada, ya mungkin dia kalau kita lihat seperti lihat oil lah, oil biasa gitu ya. Nah, bedanya ketika ada nano, berarti dia akan ada yang bentuk tambahannya. Biasanya akan bentuk serbuknya ketika di mix, mungkin akan ada tambahnya, mungkin nggak jadi warna kuning atau clear ya. Mungkin jadi bentuknya, oh oke saya share deh ya, saya share dikit ya. Saya share dikit yang tadi ya, biar agak jelas ya view-nya. Silakan, Pak Prof. Ya, ya oke. Nah, ini, nah, kelihatan ya, Pak Adit ya. Nah, ini ketika, bentar. Nah, ini nano lubrikan ya, yang kita buat di Malaysia lah. Ya, kita gunakan PI. Kalau PI aslinya bening lah, ya clear gitu ya. Clear, lalu kita tambahkan nano di sini. Nah, ini ada perbandingan ya, perbandingan ketika ini simpelnya dia dicampur dengan selain PUI. Nah, ada PUI itu polietilin lah ya. Nah, jadi dicampur. Kalau misalnya dia asli, ya dia akan clean gitu. Lalu kalau kita campurkan nanofluida dengan berbagai macam konsentrasinya, nah dia akan bentuk seperti ini. Ada yang bentuknya agak-agak putih gitu ya. Nanti kalau misalnya mungkin karena dia lubrikannya agak kuning, jadi nanti agak kuning-kuningnya agak tambah putih dikit gitu ya. Nah itu akan berbentuk seperti itu. Kalau ukurannya, nanti ukurannya kalau ketika kita make it ya, kita akan menggunakan SEM atau VSEM, nah dia akan nampak seperti ini, dia akan terlihat seperti ini. Ada nanopartikel di dalam sini. Nah, ini nanopartikel yang ukurannya 50 nano kita SEM lah. Ya. Ini menggunakan titanium. Ya, titanium itu 50 nano. Itu yang satu. Perihal perbedaan nano lubrikan dengan lubrikan. Mudah-mudahan clear ya, Pak Adit ya. Oke, lalu kedua perihal Prof, ini untuk memulainya kita di Haluoleo bagaimana? Yang pertama kita harus ketahui yang tadi saya sampaikan. Alio-alio punya nanopartikelnya kah gitu ya. Kalau tidak berarti kita kolaborasi ya. Itu satu. Kedua gimana nih Prof buat untuk nano fluida atau nano lubrikannya di sana apakah ada nama yang tadi saya sampaikan ini ya. Saya kasih nah ini ya. Ini yang simpelnya ya. Kalau punya beker gelas, punya gelas ukur ya. Lalu ada
yang gampangnya kaca timbang ya untuk mengukur nanonya segala macam ya. Lalu punya magnetic stirrer ya. Lalu punya ultrasonic, ini yang paling utama, ultrasonic kayak scatter ya. Atau kita sebutnya ultrasonication ya. Kalau di lab kimia itu ada yang biasa buat cleaning. Nah, buat washing cleaning lah ya. Coba Pak Adit dengan teman-teman di Halo cek ke lab kimia atau lab MIPA gitu ya. Ada nggak ya seperti ini? Atau bahkan teman-teman di teknik mesin ada. Kalau ada berarti kita bisa mulai untuk membuat nano fluida atau nano lubrikan. Ya, tapi tetap harus ada perhitungan. Kita butuh lubrikannya apa, tipenya apa, lalu nanopartikelnya bagaimana, morfologinya ya, bagaimana karakternya kita harus tahu dulu lah. Dari mana taunya? Ya paling gampang referensi paper ya. Kita baca dari referensi paper. Nah, dari sana baru kita tentukan, oh kita maunya heat transfer efisiensinya tinggi, berarti kita cari mana ukurannya kah yang besar, atau ukurannya yang kecil, atau ukurannya sedang, nanopartikel yang kita mau gunakan. Ya, lagi-lagi nanopartikel itu kalau besar belum tentu bagus, kecil pun belum tentu bagus. Atau sedang lebih bagus atau enggak? Itu udah saya buktikan lah. Saya menggunakan 3 nanopartikel. Titanium itu ukurannya 50 nano, ya. Alumina itu 11 nanometer, 11 sampai 13. Lalu silikat itu 23 nano. Nah, saya komen lah, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil-kecil mengisi ruangan yang kosong tadi itu. Sehingga apa? Strongly, ikatan bondingnya, ikatan van der Waals-nya, Brownian-nya menyebabkan dia lebih stabil. Sehingga apa ya? Sehingga ketika digunakan dalam sistem, heat transfer koefisiennya atau heat transfer performanya besar gitu. Ya, kalau konsentrasi kita turunkan, maka friction factornya kita harapkan kita dapatkan viskositas dinamika rendah, lalu friction factornya akan lebih turun aja. Nah, apabila Pak Aditya atau Mas Adit itu banyak mau buat nano, ya kita akan ajarkan lah ya kolaborasi bersama dengan ITPLN, Sampurna, PTMA yang lainnya. Ya syukur-syukur nanti saya boleh ke sana ya, nanti kita ajarkan lah. Gitu. Ya, gitu ya Pak Adit ya. Mudah-mudahan kita ada follow up ke depannya. Ya, kolaborasi riset dengan kolaborasi publikasi atau paper. Demikian? Cukup? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Prof. Penjelasannya sangat mengena to the point. Selanjutnya mungkin ada lagi dari audiens yang mau bertanya. Halo, Di sini saya lihat ada Pak Muswar dari boleh, Unsada. boleh saya, Pak Halo. Dinova. Ya, silakan. Mana suaranya Pak Muswar itu? Wajahnya nggak keluar itu Pak Muswar. Ini dekan lihat nih. Kan Di dekan ya. kamar ini. Oke, baik, langsung aja ya. Ini mengingat waktu, khawatirnya nanti teman-teman yang lain ada banyak pertanyaan mungkin ya. Baik, Prof, terima kasih atas presentasinya. Ini suara saya bisa didengar ya, Prof ya. Clear. Silakan. Ya, oke, saya dari Universitas Dharma Persada, Fakultas Kelautan, bidangnya sistem perkapalan ya. Jadi kita perancang sistem dan bangunan gitu. Langsung aja ke pertanyaan. Jadi penelitian saya sejak dari S1 sampai S3 ini itu terkait dengan freon atau refrigeran, Prof ya. Nah, yang terakhir penelitian saya terakhir itu terkait dengan Rankine cycle ya, terkait dengan Rankine cycle. Baik itu organic Rankine cycle maupun ocean thermal energy conversion begitu. Nah, di sistem-sistemnya itu komponen-komponen tersebut ya, itu komponen-komponen masih ada terkait dengan mirip-mirip refrigeration ya, sistem refrigerasi. Nah, pasti menggunakan fluida ya, fluida segala macam freon bisa digunakan ya, baik yang dari Rankine cycle, organic Rankine cycle itu diterapkan di darat, kemudian kalau ocean thermal energy conversion atau OTEC itu bisa diterapkan di laut. Jadi pembangkit ini semua pembangkit semua, Prof. Pembangkit listrik. Kalau yang di laut itu pembangkit listrik dari perbedaan temperatur laut dengan produk sampingnya macam-macam ya, bisa bikin budidaya perikanan, pertanian segala macam ya, bisa bikin hidrogen atau alga segala macam gitu. Nah, riset saya ini belum menyentuh nanoteknologi, Prof.
Nah, saya berkeinginan besar gitu ya, ingin belajar lah bimbingan dari Prof. Anwar, bagaimana peralatan riset-riset saya ini efisiensi semakin meningkat dengan sentuhan nanoteknologi. Begitu kurang lebihnya, Prof. Dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, luar biasa ini. Pak Dekan ya. Beliau dekan nih, Pak Innova ya. Di FTK, Fakultas Teknologi Kelautan Unsada ya, Dharma Persada. Ini kebetulan kolega nih. Pura-pura tanya aja dia nih. Padahal udah dijelasin nih. Sering. Oke, sharing ya. Biar Ya, teman-teman ya, para kolega, para mahasiswa tahu juga ya. Nah, Bapak Ibu serta para mahasiswa adik sekalian ya. Nanofluida itu banyak bisa digunakan di mana saja. Ini salah satu contoh saja lah. Kita sudah diskusi dengan Pak Dekan ya. Pak Dekan, Pak Dr. Beswar ya. Insya Allah dikit lagi mau guru besar nih. Pak Lukas, insya Allah amin, nyusul amin. kita nih Prof. Lukas nih. Amin. Amin. Luar biasa nih Amin. beliau mau nyusul saya katanya saya mau nyusul Prof. Anwar Ya, ya. Silakan saya bantuin nanti saya jauh. bilang gitu. Amin, amin. Makasih, Nah Prof. ya. Bahwa ini bisa dalam sistem perkapalan pun bisa kita gunakan. Contohnya dalam HI kapal itu bentuknya plat ya. Plat bisa nanofluida di situ digunakan. Untuk apa? Untuk cooling ya atau heating sekalipun. Itu tinggal ganti saja. Mau flow yang panas atau yang dingin. Ya kan? Itu satu. Yang kedua WRC. WRC juga udah kita bahas ya Pak Dokter ya. Pak Dekan. Bahwa WRC juga Baik, itu ada potensial gitu. Karena fluidanya bisa kita gantikan dengan nanofluid di situ. Nanolubrikan di situ. Ya kan? Tujuannya apa sih? Yang tadi, kalau kita gesekannya itu rendah, maka efisiensinya tinggi, apa rendah, berarti efisiensinya tinggi, berarti emisi rendah lah, ya kan? Sehingga apa? Menguntungkan kita, potensinya jadi bisa digunakan lebih lama. Kita nggak perlu ganti-ganti terus ya, Pak Dekan, ya kan? Jadi apa? Ya masalah mani jimat lah kalau kata bahasa Melayu kan. Hemat ya kan. Itu satu. Efisiensi tinggi, konsumsinya pasti akan lebih rendah. Lalu perihal yang tadi otek juga potensial Pak Dekan ya. Kita otek itu bisa menggunakan nano nantinya. Ya. Tadi kalau menggunakan refrigeran selama ini gimana caranya nano lubrikan kita masuk injek dengan refrigeran yang ada. Tambahkan satu sistem tambahan. Ya kan? Bisa di sana. Jadinya apa? Karena berdasarkan temperatur, delta T temperatur makin dalam gitu ya, pengaruh delta T-nya dia akan menghasilkan energi dalam otak. Itu bisa kita kembangkan. Selain tadi yang trafo oil dengan ITPLN kita sudah kembangkan ya. Nanti dengan crude palm oil nih kebetulan ada mahasiswa S3 atau dosen dia kebetulan Kaprodi ini Pak Istianto ya. Kaprodi D3 Teknik Mesin vokasinya ITPLN. Mungkin nanti bisa join dengan Pak La Hasanuddin ya. Dengan Prof. Lukas juga, dengan Pak Rinova juga. Nah, ini banyak potensi yang kita bisa kembangkan. Mudah-mudahan nanti selepas ini kita akan follow up, kita lari bersama dengan Pak Dekan di Unsada dan juga nanti Prof. Lukas dengan Bapak Sekjur ya, lalu dengan Pak Adit, Pak Hasanuddin. Sehingga apa? Sehingga nanofluida ini bisa kita gunakan atau aplikasikan di banyak tempat, di banyak sistem, di banyak alat. Ya kan? Mudah-mudahan itu Pak Dekan bisa menjawab ya. baik, Prof. Terima Terima kasih. kasih, Prof. Ya, ya, ya. Siap, siap, Terima siap, kasih. siap. Terima kasih. Sama-sama. Monggo silakan, ada lagi? Boleh saya bertanya, Prof? Boleh, Prof. Lukas dengan senang Ya, hati. Silakan. iya, sangat luar biasa, Pak. Betul, ininya ilmunya ya. Mengenai nano lubrikan tadi. Saya mau sedikit tanya mengenai mekanisme kerjanya begitu ya. Apakah dalam misalnya untuk otomotif ini, apakah fungsi apa namanya yang mengurangi gesekan itu atau fungsi pendinginannya yang lebih dominan begitu, Prof? Mana yang yang lebih dominan dari dua artinya kan pelumasan kan bisa berfungsi dua-dua fungsinya begitu ya sebagai pendingin dan sebagai itu tadi ya mengurangi gesekan. Ya kalau misalnya dalam otomotif mana yang lebih dominan begitu dari itu. Kemudian yang berikutnya mengenai kompatibelnya dengan teknologi mesin yang ada sekarang ini, apakah tidak memerlukan modifikasi begitu atau Ya, ya. untuk Maksudnya ada aplikasinya ada gitu. tambahan lagi kah gitu kan? Iya, Tambahan iya, lagi kah atau enggak? Oke. dengan
dengan add-in system nanoteknologi. gitu Baik, ya. Ya, oke, oke. itu Prof ya. Oke, Makasih. terima kasih. Wah, luar biasa Prof Lukas ya. Ya, pertanyaannya dua. Satu, perihal mana yang dominan Prof gitu ya. Apabila kita dalam kompresor berarti kita maunya mengurangi gesekan ya Prof ya. Biar gesekannya tidak terlalu kencang gitu ya, tidak terlalu besar sehingga apa? Pompanya itu lebih ringan jadinya gitu ya. Ketika dia ringan berarti apa? Berarti pumping powernya juga rendah gitu kan. Ketika rendah berarti consumption-nya juga rendah gitu kan. Ya. Efisiensinya tinggi itu yang kita inginkan lah. Tapi kalau dalam radiator kita maunya sebagai apa? Sebagai cooling juga gitu. Karena kita ingin tujuannya mendinginkan Prof gitu ya. Tapi kalau misalnya di HE plat bisa aja misalnya dia untuk yang di heating gitu ya. Karena itu lagi-lagi apabila kita dua dua properties utama lah dalam nano ya. Yang pertama thermal konektivitas, kedua viskositas dinamiknya. Kalau viskositas tujuannya yang tadi ya mengurangi gesekan, ya, friction factornya, pressure dropnya, pumping powernya, lalu ujung-ujungnya consumption energinya. Lalu kalau thermal konektivitas sama dia mau sebagai heating atau dia sebagai cooling ya Prof ya. Kalau dia mau sebagai cooling dalam radiator, nah itulah tujuan utama kita. Kenapa? Karena konektivitas thermal yang kita tinggikan gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau coolingnya tinggi berarti yang tadi juga efisiensinya tinggi. Itu yang kita harapkan, yang kita inginkan. Kalau untuk yang kedua, masalah add-on sistem tambahnya gimana Prof? Sementara ini masih bisa, Prof. Jadi saya sudah gunakan injek langsung terhadap kompresor ya di cold storage maupun di solar thermal gitu ya. Dan juga berbagai macam alat uji saya. Nanti boleh boleh lihat lah ya. Karena sebetulnya karena saya di rumah karena UMJ udah libur, Prof. Ya. Jadi kita nggak bisa nge-share alat ya. Nanti alatnya ada. Iya, iya. Tapi di video profil saya di teknik mesin ada sebagian saya share ya. Nah, itu ada alat uji kita. Banyakan untuk HE kita punya sebagai heating ya, radiator, motor, mobil untuk cooling ya. Lalu solar water heater untuk dia meningkatkan heat transfer ya. Karena biar cepat pemanasannya sehingga nanti consumption energinya juga lebih lebih rendah. AC udah banyak ya. Saya punya prototipe AC untuk teras reaktor nuklir juga sudah ada sebagai cooling dan juga untuk heating dia ya. Lalu kita cold storage tadi sudah ada. Lalu saya bikin nano PCM, Prof. Nah, kita udah kembangkan untuk air cooler dan juga untuk inkubator. Nah, ini udah dikembangkan banyak. Fast change material ini menarik. Ujung-ujungnya saya sedang tadi ya beralih mengembangkan selanjutnya ke nano hidrogen. Nah, udah nanti teman-teman di sana bisa lah gitu ya. Ya karena kita melihat ya makanya karena alat di mana-mana adanya ya kita coba kita mix lah. Ya kan misalnya oh di sana ada untuk ini kalau tuh teman-teman Haloleo ada thermal properties nggak? Oh, ada nih. Nah, udah nggak apa-apa nanti kita kunjungan ke sana kita ketemu kan. Saya juga belum pernah ketemu Pak Adit ya. Biasa kita hanya by by WhatsApp, by online ya Pak Adit ya. Mudah-mudahan nanti bisa bersua secara fisik dengan Prof Lukas juga teman-teman di sana lah ya, teknik mesin di Haleo. Demikian Prof, ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan lagi? Silakan. Cukup, Prof. Cukup. Sementara alat Makasih. sementara alat Ya, boleh di apa gunakan sama persis lah. Tapi yang tadi saya bilang tantangan kedepannya adalah alat kita itu atau mungkin kalau simpel lagi nih ya, kondensor, radiator, mungkin ujungnya akan jadi nanomaterial, Prof. Nah, itu tantangan kedepannya. Memang agak agak mahal lah, more than expensive lah. Tapi maybe akan cheaper selanjutnya kan? Betul ya, selanjutnya akan lebih murah. Kalau kita sudah mempunyai teknologi nanomaterialnya yang sudah digunakan secara efisien lah. Gitu ya, Prof ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Silakan Pak Terima kasih, Moderator. Prof. Ya. Oke. Ya, ya, mohon Sama. izin, moderator, mohon izin, Prof. Ya, silakan. silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Menarik apa yang dijelaskan oleh Pak Prof ya. Eh, Tadi mungkin sempat menyinggung Pak Prof mengenai tadi kan kelebihannya ya. Mungkin saya melihat dari segi kekurangannya ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Prof mengenai kekurangan nanolubrikan ini kan eh, dari segi viskositas dan juga press drop ya. Kira-kira yang paling ini kira-kira di press dropnya itu terjadinya di mana kira-kira Prof? Itu mungkin yang pertama ya. Kemudian eh, yang kedua tadi ada Pak Dekan ya Pak Muswar dari Unsada
ini sangat sangat peluang untuk kemudian kita sama-sama dengan Pak Prof Anwar. Kemudian ada juga tadi dari IT PLN ya, juga sama-sama D3. Saya kira ini menarik juga untuk kemudian kolaborasi ya. Terutama kira-kira Prof potensi kerjasama riset apa kira-kira yang berpeluang kerjasama penelitian antara Universitas Haloleo dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian IT PLN dan juga Unsada ya. Tadi menarik sekali ya. Khususnya Pak. untuk mengembangan nanolubrikan ini ya, Iya. atau teknologi tribologi ya, bidang penelitian yang menurut Pak Prof yang paling potensial untuk kemudian kita kerjasamakan, Prof. Itu mungkin yang kedua. Ini yang terakhir, Prof, mengenai PCM. Saya menarik sekali kebetulan penelitian saya tentang solar cell. Ini mungkin penjelasan lebih lanjut ya, fase ceng material ya, yang PCM yang kira-kira ini yang nanti khusus saya datang ke Pak Prof mungkin suatu saat dalam waktu dekat ya mungkin tidak terlalu lama Prof untuk saya belajar tentang PCM ya. Terima kasih Prof. Ya. Ya, terima kasih Pak Kaprodi D3 ya, Pak Hasanuddin. Menarik ya, tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama perihal kekurangan. Nah, biasa kan saya juga harus balance ya antara kelebihan dan juga ada kekurangan. Kelebihan pasti ada ya. Semua teknologi ya, semua produk bahkan dia pasti ada punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya tadi sudah saya sampaikan ada beberapa kasus high viscosity, viscosity-nya tinggi. Kenapa? Karena berkaitan dengan nanopartikel yang berbeda-beda tipenya ya. Nanopartikel ada yang tadi saya sampaikan ya, ketika diukur viskositinya besar, tapi konduktivitas termalnya tinggi. Kan kita maunya konduktivitas termal tinggi, viskositasnya rendah. Karena kita ingin maunya friction factornya rendah, pressure dropnya juga rendah. Nah, biasanya ini kasusnya adalah volume konsentrasinya tinggi ya. Volume konsentrasi tinggi dengan base fluid yang berbeda ya, otomatis dia akan menyebabkan apa? Viskositasnya tinggi. Nah, pressure dropnya di mana terjadinya? Biasa di daerah closed loop sistemnya, kebanyakan di pompanya ya. Ketika dia itu otomatis bisa kavitasi ya, bisa nanti penyumbatan. Sehingga apa? Pompanya menyebabkan apa? Kinerjanya jadi lemah ya kan. Ketika kinerja lemah ya percuma overheat kan, ujung-ujungnya ya consumption juga akan tinggi lah energinya. Nah, sehingga yang kita mau dalam riset kita ini, nanofluidanya atau nanolubrikannya, konduktivitas termalnya tinggi, viskositasnya rendah. Memang itu tidak mudah. Nah, itu berdasarkan apa? Ya, experiences lah. Kebetulan saya alhamdulillah berkecimpung nanofluida ya. Inilah bersyukurnya saya diajari langsung oleh Prof. Wan Azmi ya dari UMPSA, Universitas Malaysia Pangal Sultan Abdullah. Dia pakarnya nanofluida di Malaysia. Jadi lab saya itu di sana komplit ya, alat-alat uji ya alhamdulillah. Jadi dari buat ya preparasi, tapi dia memang sintesis tidaklah, dia tidak membuat nanopartikel. Dia hanya yang tadi beli dari nanopartikel yang udah bentuk solution atau udah ada nanoliquid ya, baru kita mix lah. Nah, kita punya alat banyak, komplit ya. Alat uji pun sama, thermal properties ada, konektivitas termal bahkan Anton Par di sana yang lebih mahal ya. Konektivitas termal di sana pakai sistem yang lebih mahal. Viskositas Anton Par ya. Lalu ada zeta potensial Anton Par, itu yang paling penting lah ya. Nah, di sana itu kalau saya boleh cerita, itu jadi magnet, jadi lab integrasi yang penting di Malaysia untuk perihal nanofluida ya. UTM, saya pernah kedatangan dari Profesor UTM, mahasiswa S3 datang, dari UTP, Universitas Teknologi Petronas saya datang, lalu ada dari USM, University Science Malaysia, ada University Kebangsaan Malaysia, ada University Teknologi Malaysia tadi sudah ya. Ya, rata-rata kampus-kampus besar lah. Oh, University Malaysia Malaysia Kelantan ya. Banyak jadinya apa sebagai pionir dan sebagai lab terdepan di nanofluid lab saya. Jadi kalau emang mau dibimbing S3 ke sana ya monggo lah ya. Itu boleh didiskus nanti selanjutnya. Oke. Nah, itu tadi 2 komponen konektivitas thermal dengan viskositasnya terjadi di sana. Terus yang kedua
Kita gimana nih Prof mulainya untuk kolaborasi? Ya, mulainya nanti kita bisa bincangkan lebih banyak hal, Pak Lasanuddin, ya selaku Bapak Kaprodi D3. Kalau misalnya Bapak condongnya ke energi, nanti kita mau bahas masalah apa gitu ya. Untuk alat semuanya kita bisa buat ya. Karena saya biasanya menerapkan quality data, quality paper, biasanya begitulah, dan quality alat uji. Nah, itu yang saya tekankan kepada tim, kolega, serta mahasiswa. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bikin alat uji cukup-cukup makan, nanti datanya cukup-cukup makan ya Prof. Lukas ya. Nanti masuk paper susah, kita masuk Q1, Q2 ya kan. Jadi langsung bisa di reject. Nah itu repot lah. Jadi kita usahakan bikin apa alat uji itu dengan kualitas yang standar lah, yang bisa mumpuni masuk ke Q1, Q2. Kalau Q3, Q4 insya Allah bisa masuk lah, ya kan. Tapi kalau Q1, Q2 susah, ya kan. Ditanya berapa sih ininya eh, deviasinya? Oh kita nggak ngukur nih, kita repot lah. Terus kalau termometer gimana termometernya atau termokopelnya ini aja kita pakai yang kabel kayak gini. Itu gimana cara kalibrasinya? Nanti ditanya lah. Ya kan? Saya kebetulan jadi banyak reviewer di Q1, Q2 gitu ya, di Elsevier segala macam. Nanti kita akan susah di sananya. Yang mudah nanti dengan bekal ini kita bisa banyak kolaborasi. Ya, tadi Otek itu bisa ya. Kalau Travoil kita lagi berjalan tahun kedua dengan Pak Asoprof Dr. Edi Susanto. Kebetulan dia nanya nih. Saya jawab sekalian ya. Gimana Prof perhitungannya? Nah, ini ada perhitungannya ya. Jadi kalau dari paper saya itu banyak perhitungan ketika kita menggunakan volume konsentrasi berat, volume konsentrasi dengan volume berat. Nah, saya biasanya dari berat saya convert ke liquid lah atau mililiter ya. Nanti dari mililiter itu baru saya dapatkan volume konsentrasi. Untuk selanjutnya nanti saya akan kasih banyak paper saya udah menuliskan persamaannya ya nanti bisa dilihat lebih lanjut. Lalu bagaimana nih Prof untuk PCM? Boleh nanti saya welcome Pak Lasanuddin ya. Dari teman-teman Aleo ke Siap, sini Prof. Siap, kita Prof. ketemu atau saya ke sana diundang kita ngobrol lagi lebih lanjut dengan Prof Lukas dengan teman-teman teknik mesin ya Pak Rinova, Pak Adit dengan yang lainnya Insya Allah saya welcome ya. Saya nggak jadi masalah diundang atau datang ke sini. Silakan saja. Tinggal kontak ya. Kebetulan ada nomor saya. Tadi udah saya share. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kontak by phone atau by email. Dengan tangan terbuka, saya welcome untuk sharing ke knowledge ya. Karena ilmu saya ini bukan milik siapapun ya kan. Bukan milik saya doang semata ya. Ini ilmu yang diberikan. Makanya saya bilang sama Pak Adit, saya banyak ilmu. Kalau bisa saya bisa nurunkan banyak juga lah. Jangan sedikit ya Prof Lukasnya, rugi lah. Kalau Iya, ngundang iya. saya tanpa ada manfaatnya, saya rugi ya, teman-teman juga rugi atau adik-adik mahasiswa juga rugi. Kenapa? Karena saya biasa ini alhamdulillah mahasiswa saya banyak karena saya biasa ngasih motivasi dengan insight untuk para adik-adik mahasiswa. Coba tolong pikirkan energi baru terbarukan Anda seperti apa topiknya, bagaimana impactnya ke depan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita sebagai engineer harus punya impact lah, punya dampak lah. Ya kan? Saya dapat insinyur, saya dapat IPM ya kita harus punya dampak lah. Apalagi punya profesor itu bukan kaleng-kaleng ya Prof Lukas ya. Jadi saya harus benar-benar punya dampak kepada masyarakat, pada kolega saya, pada teman-teman sekalian. Ya Pak Lasanuddin, welcome saya. Silakan kalau Terima mau kasih, datang Prof. Terima kasih, atau Prof. saya diundang ke sana, saya welcome. Ya. Ini Pak Unsada juga, Pak Dekan juga insya Allah mengundang saya nih. Ya, Pak Dekan mana Pak Muswar? Insya Allah dia mau ngundang juga nih. Banyak nih Prof jadwalnya dibilang gitu kan. Wah, boleh lah saya bilang. Siap saya bilang. Khusus untuk saya manggilnya Syekh kan. Untuk Kita Syekh insya Allah jadwalkan, saya Prof, datang. nanti, Prof. Siap, 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 siap. Prof. Siap, kita Siap. Terima jadwalkan. kasih. Ada Terima lagi kasih, Pak Prof. moderator, silakan. Halo, Assalamualaikum. Oh, ya Pak Waalaikumsalam. Aminur, Silakan. ada yang mau ditanyakan? Silahkan Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, terima kasih Pak Prof. Tadi sudah banyak memberikan informasi, baik dari sisi presentasi maupun dari sisi diskusi tadi sudah banyak sekali ilmu yang sedang berkembang. Saya ini basicnya raw material, Prof. Nah, eh, saya pernah belajar dulu di UGM terkait dengan lubrikan ini ya. Tadi Pak Lukas mungkin sudah menyinggung, dosennya itu Pak Ibu Dokter Rini ya, Demas Titi. Saya pernah belajar terkait dengan lubrikan ini. Nah,
eh yang menjadi pertanyaan saya, di konsep material dengan energi itu kan eh, agak sedikit berbeda ya, ke kajiannya, walaupun dia teknik mesin, sama-sama teknik mesin, tapi kadang-kadang sisi lain ada perbedaan sedikit. Nah, karena saya basicnya di material ini, saya ingin bertanya kepada Pak Prof ini, sepanjang presentasinya tadi saya belum eh, mendapatkan informasi terkait dengan peralatan yang digunakan untuk mengetahui bahwa apa yang kita buat ini terkait dengan teknologi nano ini, bagaimana kita bisa pastikan bahwa uh, produk yang kita buat ini sudah masuk skala nano tadi yang 1/1 miliar ya, 10⁻⁹ tadi. Nah, kalau di material saya pernah melihat orang mengukur bahan-bahan yang dibuat itu untuk memastikan bahwa bahan yang dibuat itu masuk skala range-nya nano, biasanya dia menggunakan TEM atau dia bisa juga menggunakan SRT. Nah, seperti itu Pak Prof ya. Dan ada beberapa alat lain lagi, misalnya ada pakai STEM dan lain-lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau di konsepnya lubrikan ini, gimana sih untuk mengetahui apakah produk ini yang kita buat ini sudah masuk teknologi nano, parameter-parameter apa saja ya? Tentu kan size-nya kan, kalau berdasarkan dari tadi ukuran butirannya, butiran partikelnya itu kan size. Tapi adakah data-data empiris lain yang bisa kita klaim bahwa produk yang kita buat ini adalah nano? Karena saya melihat tadi dari sisi presentasi Pak Prof itu sebagian bahan-bahan yang dibelinya tadi karena mahal, kita buat sendiri. Nah, makanya untuk kita mengklaim bahan yang kita buat itu adalah teknologi nano, seperti apa anunya, dia punya apa namanya, parameter-parameter apa saja yang bisa diklaim bahwa ini sudah masuk loh size nanonya. Ya, satu saja Pak Prof. Terima kasih. Oke, makasih Pak Amin. Salam kenal ya. Luar biasa. Nah, ini orang material ya. Oke, ini ada slide ya, slide yang saya share gitu. Tadi memang betul kita buat nanopartikel sintesis sendiri ya. Lalu kita uji ya, karena kita targetnya adalah nanopowder. Kenapa nanopowder? Kenapa kalau nanoselulose kita tidak gunakan sol gel ya? Karena kita menghindari aglow tadi, vlog juga ya. Sehingga kita gunakan nanopowder. Karena khawatir sol gel itu belum bisa digunakan ke dalam sistem thermal. Karena kita targetnya sistem thermal. Alat-alat apa aja sih yang kita gunakan dengan parameter apa saja sih? Ya tentu yang jelas ukurannya nano ya. Ukuran nano itu adalah harga mati lah simpelnya gitu ya. Jadi 1 sampai 100 nanometer. Nah, kita setelah dapat serbuknya ya, nano powdernya, kita uji. Nah, kebetulan karena saya ada CS lah ya di BRIN dan teman-teman yang lain di TB gitu ya dan segala macam, kita gunakan SEM ya. Kita mikroskopik ya, kita uji ya. Nano powder kita ukurannya seberapa itu? Awalnya belum nyampe gitu. Awalnya kita masih trial trial apa? Trial variasi ya. Variasi proses kimianya kita buat untuk nanoselulose, nanosilikat dengan nanozirkon. Itu ada yang sudah langsung nyampe, ada yang belum. Karena kita besoknya juga dari referensi paper kita modified lah prosedurnya gitu ya. Cara pembuatannya kita modified. Dapat, alhamdulillah. Lalu kita targetkan pertama ukurannya. Yang kedua adalah apanya? Komposisinya, Pak Amin ya. Komposisinya kita pakai apa? Tadi betul ada XRD, ada XRF ya. Ada juga EDX ya. Ada juga kita pakai namanya particle size analyzer ya. Karena kita tahu ukurannya itu betul nggak. Gitu. Jadi selain nanoparticle size-nya, kedua adalah apa tadi? Komposisinya. Kalau betul-betul dia silikat, SiO2, SI-nya banyak nggak? O2-nya berapa nggak? Kandungannya bagaimana? Nah, kita bisa ngukur dengan SRD
kita bisa pakai XRF, kita bisa FTIR untuk panjang gelombangnya. Nanti ke depannya kita uji dengan menggunakan nanofluida dan nanolubrikannya, ya. Lalu habis itu kita visualnya kita lihat ya kita maunya kayak gimana gitu ya. Visualnya itu mau kayak di pasaran. Kalau nanosilikat itu harusnya putih serbuknya gitu ya. Jadi ketika dicampur dengan nanofluida dengan base fluid, jadi nanofluida dengan nanolubrikan dia harus clean. Nah, betul nggak gitu ya. Nah, jadi kita harus lihat warnanya, visual warnanya, colornya ya. Ada colornya dia putih banget ya. Lalu ada misalnya dapatnya agak-agak hitam, terus agak kuning. Nah, itu kita akan petakan, kita mapping lah. Kita akan lihat, kita tabelling lah. Oh, ternyata ini dapatnya ini begini, ini begini. Nah, di pasaran seperti apa? Kita compare lah. Oh, ternyata tujuan kita selain dari visual, sama nanoparticle sizing, sama tadi adalah komposisinya, apalagi gitu. Ya terus tujuannya kita ke stability, thermal properties, ya kan? Lalu kita uji kalau stability tadi kualitatif, kuantitatif. Kalau kuantitatif bisa pakai zeta potensial untuk mengetahui sejauh mana discharge elektriknya di dalam nanopartikel berkaitan nanti kontaminasi atau tidak kontaminasinya. Lalu nanti gimana UV vis untuk mengetahui kestabilan berdasarkan pengaruh waktu. Lalu kalau kualitatif visual sedimentation ya. Lalu dilihat tuh yang tadi saya lihat nih, saya contohkan ya. Di sini terlihat lah ini berapa lama dia nih jadi drop semua gitu ya. Lalu nanti ada propertiesnya. Kita bisa ukur konduktivitas thermal menggunakan sistem atau tempos atau carry to pro ya, konduktivitas thermal. Lalu untuk viskositasnya, dinamiknya bisa Anton Par, bisa Bragg-Field, dan sebagainya. Ya, lalu bagaimana kaitannya nih hubungan kalau kita riset kolaborasi? Kan kalau bisa sekarang kalau riset itu kolaborasi ya bukan hanya energi saja gitu ya. Kebetulan kami pun kalau saya riset ada orang teknik kimia, ada orang material, ada orang energinya, ada orang nuklirnya, ada orang ini, ada orang itu ya. Bahkan ada orang yang lain. Nah, tujuannya apa? Biar ada tadi, ada fungsi-fungsi itu bisa berjalan gitu. Jadi kalau misalnya saya di bidang energi, ketika radiator, ya terus ada nanopartikel sintesis, orang material bermain di situ juga. Ya, menganalisis bagaimana sih masalah nanti kalau misalnya di kompresor ada tribologinya, tribolo testingnya bagaimana, hasilnya bagaimana, ntar ada peranan orang material. Jadi kita tidak melulu orang energi semua, enggak. Sebaiknya ada kolaborasi interdisipliner yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan itu Pak Amin ya bisa menjawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo, silakan ada pertanyaan lain. Terima kasih. Sama-sama Pak Amin. Ada lagi Pak Moderator? Silakan. Ya, Atau sudah baik. ini? Saya rasa mungkin waktunya sudah cukup dulu, Pak Prof. Di sini sudah waktu sholat asar juga. Asar ya? Ya, dan ilmu yang dibagikan juga sudah sangat banyak dan ya sudah cukup mencerahkan begitu apa yang selama ini menjadi tanda tanya. Setidaknya dengan pertemuan ini kita sudah mulai mengerti sebenarnya nanopartikel itu seperti apa dan bagaimana perannya yang sangat penting untuk masa akan datang. Eh, Kami mengucapkan banyak terima kasih, sungguh-sungguh sangat terima kasih. Pak Prof ini sangat menginspirasi. Ya. Selanjutnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen yang juga turut hadir dalam acara Zoom ini, dari UNSADA, dari IPPLN, ya, dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Halo Oleo. Kami sangat mengucapkan terima kasih bahwa kita bisa saling kompak untuk saling belajar dan saling sharing di tempat ini. Dan selanjutnya kami juga berharap di kemudian hari mungkin bisa melalui narah hubung kami Pak Adit, jika ada hal-hal yang ingin kita bangun dalam hal kerjasama ini, mungkin berkaitan dengan pusat-pusat riset di masa akan datang, bagaimana menjawab atau menyambut proposal-proposal riset misalnya dari BRIN, dari DIKTI, Saintek, dan lain-lain. Mungkin kita jangan berhenti sampai di sini saja. Bagaimana kita bisa tetap lanjut. Dan kami juga sangat bersyukur bisa kenal dengan Pak Prof sebagai ya, salah satu volunteer lah di Indonesia kami menganggap dalam hal riset tentang nanopartikel ini, khususnya tentang nanolubrikan. Baik, mungkin hanya itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan sebagai moderator dan juga
Eh, kami sekali lagi entah harus memberi balasan apa seperti ini, ilmu yang sangat berguna ini ya. Mungkin tidak cukup kalau hanya sekedar sertifikat, tapi ya mungkin itulah tanggung jawab ilmu sebagaimana yang Pak Prof katakan tadi. Ya, kita men-share untuk lepas daripada bertanggung jawab ketika kita memiliki ilmu tersebut. Sekali lagi, eh, dengan ini saya menyatakan bahwa kuliah tamu online kita secara Zoom untuk materi nanolubrikan Green Automotive Solution yang dibawakan oleh Profesor Insinyur Anwar Ilma Ramadan, PhD IPM, kami nyatakan selesai. Dan terima kasih atas kehadiran para audiens dan seluruh mahasiswa yang terlibat dalam Zoom ini. Terima kasih Pak Prof. Ya, Sama-sama, sama-sama ya, Pak Sekjur, Pak Moderator, sehat selalu. banyak. Terima Terima kasih, kasih. Prof. Ada Terima foto kasih. bersama nggak nih Pak Adit? Foto bersamanya dulu. Wah, Bisa. Iya, iya, betul. Silakan, Ah, silakan. Sama putih. Mas Adit. Ah, ya, Saya nggak Silakan, tahu Mas Adit. ini caranya gimana ini. Ah, eh, ada Screenshot lima. aja. Screenshot Screenshot aja. Screenshot aja, saja, Mas screenshot, Adit. Kita screenshot, tolong. screenshot galeri lah. Screenshot saja. Kita Screenshot. smile Yang berapa lainnya menit. tolong ditampakkan Nampakkan wajahnya. wajahnya. Ah, Ditampakkan wajahnya. Ya. silakan yang lainnya Mas tolong. Adit yang screenshot ya. Eh, gimana? Atau Screenshot saya kan? juga. Iya, screenshot Ya, saja. screenshot. Beberapa kali. Ntar dulu. Ya. Ya. Ntar dulu. Iya. Ini ada videonya Pak Anwar. Jadi no worries. Ya, Oke, boleh. oke. Ada ini sudah saya screenshot. Ya, sudah. Sudah saya screenshot. Ah, oke. Alhamdulillah. Oke. Mohon izin Prof. Nanti juga ada di web juga ya, ada di web Oh, Pak. siap. Biasanya Pak Adit setelah video Rajin ya. di web. Itu bisa Luar secara biasa. terus-menerus dibuka ya Prof. Ya. Ya. Mohon Insya jangan Allah, ditutup insya Allah. dulu. Saya sambil screenshot secara manual. Ya, sedikit Oke. lagi. Ini ya rupanya hanya sampai beberapa slide. Tolong slide mahasiswa wajahnya ditampakkan. Ya. Oke, lagi. Satu lagi. Ya. Wah, ya ini sudah sangat banyak ini ya. Sekali lagi, sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Ini, ya, sedikit lagi. Ya. Wah, sudah sangat banyak ini. Ya. Baik, terima kasih. Sepertinya sudah Cukup. Ya. Makasih Pak Prof Lukas ya. Terima kasih Teman-teman di Prof Terima Anwar. kasih. Aduh, Terima Prof. kasih. Terima kasih Asal. Selalu Ya. mohon maaf. Terima kasih. Hari Mohon Selasa maaf kata. kami tidak ya memberi sesuatu apa-apa. yang ini. Ya. Oke. Terima kasih. Iya. Oke, makasih izin live ya. Terima Oke, kasih. Assalamualaikum. Terima Selamat kasih. sore. Sukses selalu Prof Anwar. Waalaikumsalam selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.